Sirus adalah pria berintegritas, tapi para wanita yang menjadi targetnya menderita kegelisahan tertentu di hati mereka. Sebuah pertarungan sedang berlangsung, sekelompok tentara berlarian, dan seekor iblis menawan ada di tengah-tengah segalanya. Para manusia berteriak bahwa formasi monster itu terlalu tangguh, tidak ada cara untuk menang. Iblis bertubuh sintal itu memarahinya. Hei teman-teman, kalian semua tampak agak ketakutan, ada apa? Manusia-manusia ini benar-benar tidak memiliki selera yang sama dengan rajaku. Ini adalah Putri Ratu Iblis Ye. Seorang teman berambut pirang di tanah berbicara kepada Sirus, katanya, kamu harus lari, monster-monster ini berada di level yang sangat tinggi. Jangan khawatirkan aku, kamu hanyalah sampah peringkat F, mengerikan, tidak berguna, menjijikan, tidak berharga. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi pria kita adalah seorang Sigma, dia bilang dia datang ke sini untuk melindungi keselamatan semua orang di kota. Dia tidak akan melarikan diri di momen kritis seperti ini. Jangan khawatir, aku tahu cara menghadapinya. Oke, sial, kenapa dia harus begitu berisi? Aku tidak mengeluh. Pemuda itu sama seperti kita di sana. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan lari dari pertempuran, dia perlu menegakkan keadilan di dunia ini dengan melawan setiap makhluk. Tapi hidungnya berdarah. Temannya memberitahunya, berhenti berlaga gila, tubuhku bahkan tidak bisa bertahan melawannya. Bagaimana kamu akan melawannya? Goblin itu berkata kepada sang ratu, ada dua yang masih hidup di sana. Dia langsung memerintahkan untuk membunuh mereka, tetapi protagonis kita tetap tenang, berdiri di sana seperti batu karang. Kemudian dia bilang dia akan menjadikan kepala Sirus sebagai cawan anggur, tetapi saat itulah sistem berbunyi. Anda perlu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ratu dikelilingi oleh aura ungu, dia ada di depannya dan astaga, dia sebesar itu. Itu akan menjadi banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi Elon Musk pun akan iri dengan produktivitas saya. Tangannya mengelilingi seluruh kepala Sirus. Dia mendekat dengan mulut besarnya untuk memberikan pukulan mematikan yang kejam, tetapi tiba-tiba sistem menunjukkan ciuman penuh selesai. Sirus menjelaskan bahwa sistemnya dapat terus meningkatkan kekuatannya jika dia bisa menciptakan kegelisahan di hati monster wanita. Si teman pirang ada di sana. Sirus, apa yang kamu lakukan di sana? Ratu jatuh ke tanah dengan berlutut. Para goblin bertanya, Tuan Putri, apa yang Anda lakukan? Sirus hanya memberikan tatapan menyamping itu. Tebasan pedang lewat seperti mentega. Ratu memulihkan kesadarannya dan melangkah mundur. Dia bingung. Apa yang terjadi padaku? Aku jadi sedikit gila. Merasa panas, aku meneteskan air liur dan aku tidak tahu kenapa. Aku tadi akan membunuhnya. Kenapa aku memutuskan untuk mencium mulut manusia kecil yang kotor itu? Ini ulah bajingan ini, dia punya sihir sialan. Ini akan menjadi pertempuran yang lebih rumit dari yang aku perkirakan. Sirus berteriak, demi keselamatan orang-orang di kota ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Aku akan mengerahkan segalanya sampai akhir pertempuran. Aku akan mempertaruhkan kehormatanku, nilai-nilaiku, dan tubuhku untuk menyelamatkan semua orang. Para goblin berbicara di antara mereka sendiri. Sial, pria itu benar-benar mencium Tuan Putri. Itu liar sekali. Aku berharap aku adalah manusia itu. Tiba-tiba goblin lain datang berteriak, kalian gila mempertanyakan perasaannya pada raja. Manusia itu, dia menggunakan semacam sihir, pasti begitu. Ratu ketakutan, aku tidak boleh membiarkan raja tahu bahwa aku mencium manusia. Tapi ada sesuatu yang aneh, jantungnya berdetak terlalu cepat. Sistem kecil Sirus berkata, nilai kegelisahan 15%. Dia mengirim para goblin untuk menyerang lagi, tetapi dia tetap sedingin es seperti biasanya. Goblin bertubuh besar sudah berada di atas, datang untuk memberikan hantaman kapak itu. Pria kita sudah siap dan dengan terampil menghindari tebasan, tetapi setelah menahan serangan, pedangnya hancur. Dia melihat ke depan, ada yang lain datang dengan hantaman palu itu. Di saat yang tepat dia berjongkok, saat ini pertahannya tetap sama tetapi serangannya telah meningkat. Dia menebas goblin itu, tetapi goblin itu juga mampu menghindar, meski senjatanya terbelah. Tapi ada yang lain di punggungnya. Berikan aku waktu istirahat, apa-apaan ini? Sirus berkata para goblin seharusnya sedikit tenang di awal seri, tetapi mereka sangat ingin membunuh pria itu. Dia mengambil langkah samping itu dan menggunakan tebasan aura dengan kekuatannya yang meningkat. Teman pirangnya terkejut, bagaimana dia bisa menahan semua ini? Ini bukan kekuatan kelas F. Lihat betapa percaya dirinya dia. Tapi kawan, goblin-goblin berotot ini tidak semudah itu untuk dihadapi. Tebasannya hanya menggores dada. Dia melihat, mendengar sesuatu dari belakang. Sang ratu datang dari atas, siap menyerang dengan seluruh pahanya yang perkasa. Tampilan kekuatan dan fleksibilitas yang luar biasa. Dia akan hancur. Dia menyilangkan lengannya untuk mencoba menangkis dan sebuah ledakan terjadi. Teman pirang itu bahkan menutup matanya. Puing-puing berterbangan kemana-mana. Para goblin ingin tahu apa yang terjadi. Mereka tidak menyangka hal ini. Sirus berada di tanah dan seseorang menggunakannya seperti banteng mekanik. Para goblin bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi ekornya datang. Bukan bagian belakang yang kita inginkan, tetapi itulah yang membunuh goblin itu. Dia ada di sana, raksasa di atas pria kecil kita yang tidak berdaya melawan monster seperti itu. Goblin malang itu terpental jauh. Ratu memberitahu para goblin bahwa tidak ada yang boleh melakukan apapun. Siapapun yang melanggar perintah ini akan menderita. Dari ekspresi wajahnya, aku pikir dia sedang ingin bermain poker dengan pria kita. Sistem mengatakan kegelisahannya sudah mencapai 91%. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Para goblin yakin bahwa Ratu akan membunuhnya. Dia membuka mulutnya, aku akan menggigitmu sampai mati. Dia mencengkeram kepalanya, mengatakan bahwa dia terlihat mungil di tangannya. Mantanku pernah mengucapkan kata-kata yang sama sekali waktu. Dia akan menghabisinya dengan menimbulkan rasa sakit di telinganya. Telinganya memerah, sedikit
sedikit air liur muncul, ditambah 50 pertahanan. Sirus ada di sana, apa yang bisa kulakukan? Ini adalah harga dari kekuatanku. Bahkan jika itu bertentangan dengan kehormatanku, aku harus menahannya demi keselamatan orang-orang. Rasanya keras, kenyal, hangat, tetapi demi kekaisaran, aku akan tetap di sini sampai aku memiliki kekuatan yang diperlukan untuk memenangkan pertarungan ini. Tidak peduli jika itu adalah penghinaan bagiku. Tetapi Ratu bingung, apa yang aku lakukan? Mengapa aku merasa ingin melakukan ini dengan manusia ini? Pria kita mencoba menahan rangkaian pukulan kuat yang dia berikan padanya. Dia bilang dia membencinya, dia tidak mengerti mengapa tubuhnya tidak merespon perintahnya. Dia adalah makhluk yang kuat. Apa yang terjadi? Pria kita di sana mendapatkan 120 kelincahan. Para goblin sudah merayakannya. Ratu ingin membunuhnya, kan? Kurasa begitu. Tetapi yang lain menunjukkan, berhenti bicara omong kosong. Kamu bisa melihat dari matanya yang sayu, pipi merah, dan nafas terengahnya bahwa dia tidak mencoba untuk membunuhnya. Pria kecil kita di bawah sana mendapatkan 130 pertahanan ditambah 150 kekuatan serangan. Dia hanya menikmati, maksudku, menjadi lebih kuat. Dia berpikir, sekarang aku punya status yang cukup untuk menghadapi monster-monster ini, giliranku untuk bertarung. Dia melakukan serangan kejutan di punggungnya. Dia memang ingin dipukul dari belakang, tetapi tidak dengan bilah pedang itu. Jadi dia berkata, kamu adalah pengkhianat dan anak nakal. Dia menghentikannya dengan ekornya, lalu dia mencengkeram lehernya. Dia menyadari bahwa dia belum mendapatkan kekuatan yang cukup. Sekarang para goblin bersorak lagi, sudah kubilang dia ingin membunuhnya. Dia sangat kejam dan hanya sedang mempermainkan mental manusia malang itu. Pria kita menyadari dia tanpa baju zirah, tapi dia tidak takut. Lihat wajah Sigmanya. Iblis itu merentangkan tangannya, bersiap untuk pukulan, mematikan. Dan dia berpikir bahwa dia harus menahannya, dia harus menolak semua dorongan ini. Tetapi ada sesuatu yang menumpuk di dalam dirinya. Sistem berkata, nilai kegelisahan 100%. Pria kita sedang dihancurkan, dia berada di bawah gunung kebahagiaan. Dia turun, saatnya untuk hukuman yang lezat. Sirus berkata dengan kekuatannya saat ini dia tidak bisa mengalahkan monster ini. Temannya ada di sana bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini sebuah pertarungan? Pria kita sudah memejamkan mata, mengulang-ulang di kepalanya sendiri, demi keselamatan kota, aku akan menjadi pengorbanan kecil demi kebaikan yang lebih besar. Bahkan jika dia menggunakan seluruh berat badannya untuk menghabisiku, aku tidak ragu. Aku akan tetap di sini, aku akan berjuang sampai akhir. Saatnya menunjukkan padanya apa yang terjadi saat aku menjadi serius. Dia melemparkan tangannya ke belakang kepala ratu, akan kutunjukkan kekuatanku. Dia menariknya lebih dekat, mendapatkan lebih banyak pertahanan, lebih banyak kekuatan, lebih banyak konsentrasi, lebih banyak segalanya pada saat ini. Para goblin semua bingung. Seseorang dari jauh melihat semuanya. Dia berkata, kekasihku, apa yang kamu lakukan? Sayang, dia adalah raja dan suaminya. Tapi lihat wajahnya sementara pemuda kita tersenyum lebar. Ratu menoleh ke samping, oh, itu raja. Sirus berpikir raja tidak akan menerima ini dengan baik. Sistem memperingatkan, terdeteksi bahwa Raja Iblis terkena serangan kritis, semua bonus Anda berlipat ganda. Tapi sekarang si korban perselingkuhan itu menjadi gila sementara Ratu ada di sana menempel pada pria kita sambil berkata, hei, aku akan jelaskan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sirus berpikir, aku tidak tahu apakah kekuatanku saat ini cukup. Tapi ini dia, gigitan besar lainnya dari Ratu. Si banteng berteriak dan terbang ke arah mereka, menyuruh Ratu menyingkir dari jalan, menghantam mereka dengan serangan pedang yang berhasil ditangkis. Tetapi Sirus terlempar ke tanah di samping gadis pirang itu. Dia bertanya pada Sirus, kamu baik-baik saja? Dia bangkit di sana sambil berkata dia masih bisa menahan sedikit lagi. Menatap hubungan yang hancur itu, dia berpikir bagaimana raja tadi menghilang dan dalam sekejap sudah ada di depannya. Belum lagi kekuatan serangannya jauh lebih tinggi dari yang dia kira. Raja Iblis berkata kepada sang ratu, bukankah kamu bilang ini tidak akan terjadi lagi? Raja yang malang, ini bahkan bukan yang pertama kalinya. Ini adalah Raja Iblis Baretran. Dia memberitahu Ratu bahwa dia telah memaafkan beberapa kesalahan kecilnya, jadi mengapa dia masih bertingkah seperti ini? Ratu berteriak alasan untuk semua ini adalah kesalahannya. Kenapa dia begitu terlambat? Kenapa dia butuh waktu begitu lama? Oke, jadi kesalahan si korban adalah dia tidak pulang tepat waktu. Raja terkejut, apa maksudmu? Bahkan para goblin pun bingung. Dia memarahinya, mengatakan itu semua salahnya. Semua ini terjadi karena Raja terlambat lagi. Itulah sebabnya dia melakukan hal-hal ini, dan Raja masih punya keberanian untuk menanyainya dan mengancamnya. Raja ada di sana terdiam, terpaku, tidak mampu mengatakan apapun. Ratu terus memarahinya, kenapa kamu sana terlambat? Jelaskan kenapa kamu tidak sampai di sini lebih awal. Dia memalingkan kepalanya dengan marah. Raja mencoba menenangkannya, oh sayangku, jangan marah. Aku salah, aku tadi sedang berurusan dengan manusia lain. Bahkan para goblin terkesan dengan bagaimana Raja merendahkan dirinya di depan Ratu, menerima penghinaan seperti itu. Sementara itu, Sirus dan temannya ingin menyelinap pergi secara diam-diam sementara tidak ada yang memperhatikan. Perbedaan kekuatan antara dia dan Raja terlalu besar. Jadi Sirus membantu temannya yang kakinya terluka untuk keluar dari sana. Kembali ke si korban, Ratu mengatakan itu semua adalah masalah Raja yang tidak pernah tepat waktu. Manusia itu merayunya karena Raja tidak ada di sana. Si banteng yang marah menerimanya, itu benar sayangku, tidak perlu menangis. Ini semua salahku. Tapi semuanya baik-baik saja, aku akan membunuhnya sekarang, jadi jangan merasa tidak enak. Dia memegang kakinya sambil berkata tentu saja, dia tidak akan merasa tidak enak. Raja adalah cinta dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta pada orang seperti manusia itu? Hanya karena dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan semua itu dengannya, bukan berarti dia menyukainya. Raja melihat bahwa
Sirus melarikan diri, lalu bertanya kepada para goblin, apakah kalian tidak melakukan apa-apa? Goblin itu berkata ratu menyuruh mereka untuk tidak mengganggu kesenangannya karena dia ingin menikmati semua yang dia bisa. Raja berteriak, kalian sekelompok orang bodoh, terbang ke arah Sirus yang sayangnya sedang lengah. Dia membelakanginya. Dia menyadari di saat terakhir sebuah ledakan terjadi dan Sirus terlempar. Kali ini dia kesakitan dan ratu hanya menonton. Dan dia melihat Sirus jatuh di sampingnya. Sirus bahkan mengalami patah tulang rusuk dan tahu bahwa dia tidak punya cara untuk mempertahankan diri dari pria itu, belum lagi dia terlalu cepat baginya untuk bereaksi saat ini. Dia bukan tandingan untuk itu dan Raja datang lagi. Raja datang dengan penuh amarah. Sirus hampir terbelah menjadi dua. Barret berteriak, aku akan membelahmu menjadi dua karena telah merayu istri tercintaku yang murni. Sirus berpikir tidak ada jalan keluar lagi. Serangan itu hampir mengenai ketika ratu menampar wajah Raja. Raja terkejut, kok bisa? Sementara itu, Sirus sudah bangun dan melarikan diri. Raja menangis, mengapa kekasihku melakukan ini? Ratu hanya meminta maaf sambil mengatakan bahwa dia merasa sangat sedih tetapi dia tidak bisa melihat pria itu mati. Kata-kata itu memberikan serangan kritis lainnya kepada Raja. Pengkhianatan ini terlalu berlebihan. Yang diinginkan Sirus hanyalah keluar dari tempat ini sekarang. Ratu memandang Raja dan meminta tubuh manusia itu karena dia ingin melakukan serangan kejam padanya. Seperti yang dia lakukan sebelumnya sampai dia pingsan. Itu terlalu berlebihan bagi Raja, dia tidak tahan lagi. Dia merasa seolah-olah kalah dalam pertempuran akan 100 kali lebih baik. Lalu berkata, sayangku, apa yang kamu bicarakan? Apakah itu benar-benar yang kamu inginkan? Tapi dia menjadi gila. Dia membutuhkan Sirus sekarang juga. Raja bahkan harus menahannya sambil menangis. Dia berkata, kamu bilang aku adalah cinta dalam hidupmu, jangan pergi padanya. Aku adalah raja, dia hanya manusia kecil. Tapi ratu melepaskan tangannya dari raja, mengaktifkan kekuatannya, melompat ke arah Sirus sambil berkata dia tidak tahan lagi. Dia harus melepaskan semuanya. Apa itu? Aku tidak tahu, kamu beritahu aku kawan. Dia memberinya pelukan erat dan raja dari jauh melihat semuanya. Sementara pria kita mendapatkan lebih banyak kekuatan, 140 lebih banyak konsentrasi, lebih banyak serangan, lebih banyak kecepatan. Lihat wajahnya yang menahan sakit dan penderitaan, berpikir bahwa yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mencoba bertahan hidup, kan? Raja bertanya, kekasihku, apakah karena aku tidak cukup baik atau ini salah manusia itu? Apa yang dia miliki yang tidak aku miliki? Aku akan membunuhnya sekarang untukmu. Tapi ratu memberinya tatapan itu, jangan ganggu kami punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Raja bahkan jatuh berlutut. Sistem mengatakan bahwa Raja Iblis Barret tumbang dan Sirus mendapatkan 5 level lagi. Teman pirat itu berkata sudah waktunya melarikan diri. Dia datang untuk memberinya pedang, tetapi Sirus memberitahunya, jangan lakukan ini berbahaya, dan dia terkena tamparan ekor dan terlempar ke dinding. Ratu terus menyakiti Sirus, mengatakan bahwa dia merasa dia bukan orang yang sama seperti sebelumnya, tetapi anehnya di dalam hatinya dia merasakan banyak kegembiraan. Saat dia berada dalam kegembiraan itu, Raja bangkit dan berkata, dia lelah dengan ini semua bohong. Dia datang untuk memukulnya lagi, tetapi ketika dia melihat wajahnya yang cantik dia berhenti. Meskipun Sirus berada tepat di bawahnya, Raja tidak punya keberanian untuk menyakiti makhluk cantik seperti ratu itu. Dia mulai menangis, berubah menjadi hitam putih seolah-olah jiwanya hancur. Menjatuhkan pedang, dia tidak tahan lagi, jiwanya sudah meninggalkan tubuhnya. Sistem berkata, Raja, Iblis Barret telah memasuki keruntuhan total dan akan meledakkan diri. 3 level lagi untuk Sirus. Ratu bertanya, apa yang kamu lakukan? Barret, para goblin ingin melarikan diri, ayo pergi dari sini. Ratu, tapi dia ditahan oleh Raja yang ingin pergi ke alam baka bersamanya. Keruntuhan Raja ini akhirnya membuat Sirus mencapai level 10, dan dengan itu dia menerima kemampuan baru, yaitu tebasan kenikmatan. Melihat Ratu yang berisi itu akan mati, pemuda kita tidak ragu menggunakan skill barunya untuk menghabisi Raja, menebas tepat menembusnya. Tebasan kenikmatan adalah skill di mana tubuh menjadi bayangan dan Anda berteleportasi menembus musuh dalam jarak 5 meter, menebas tepat pada target. Ratu takut melihat Raja jatuh ke tanah, tetapi dengan itu ledakan dirinya telah terlewati. Pria kita menyadari bahwa jika dia naik level, dia akan mendapatkan lebih banyak peningkatan dan skill baru. Sementara Ratu menunjukkan betapa kejamnya dia. Ketika dia melihat Raja terbaring di tanah, dia berpikir, HMPH, dia benar-benar memiliki pikiran dan tubuh yang lemah, tidak pantas mendapatkan seseorang sepertiku. Tetapi bahkan tanpa kepala, Raja melompat ke arahnya, memeluk pinggangnya. Ratu akan mati bersama dengan janjinya. Dia bilang dia tidak mau, tapi Raja sudah mengaktifkan peledakan diri lagi. Pemuda kita sudah berlari ketika dia melihat Ratu menangis putus asa. Seseorang tolong aku, kumohon. Pria kita mengirim tebasan, meraih lengannya, berhasil menyelamatkan yang paling menawan. Semuanya meledak, tetapi pria kita akan melarikan diri dengan para gadis cantik, kan? Semua orang jatuh ke tanah di sana. Ada seseorang di atasnya dan seekor kadal di atas dadanya. Itu adalah tubuh Ratu Iblis, yuk, tetapi dengan nilai kehidupan 9. Dia berlari sedikit di tubuh Sirus dan masuk ke sakunya. Temannya melakukan kebaikan bagi kita, tetapi Sirus hanya ingin melihat sistem yang mengatakan, Raja Iblis Barret berhasil dikalahkan. Hadiah eliminasi, peta Dumeon. Wah, hadiahku adalah peta. Haruskah aku mengklik peta ini atau tidak? Aku perlu berpikir dengan sangat hati-hati. Pemuda kita pasti sedang mengulur waktu karena dia benar-benar harus banyak berpikir. Oh hei, apa kabar? Bisakah kamu turun dari sana? Tolong? Dia akhirnya turun. Dia mengklik sistem dan membuka peta tempat itu. Peta itu menunjukkan segalanya. Di mana jalan buntu, di mana jebakan berada, sumber daya yang bisa didapatkan, dan bahkan tanda ruang bos. Dia bersemangat, dengan cara ini mereka bisa langsung menuju ruang bos tanpa khawatir tersesat. Si Pirang bertanya, apa yang kamu lihat di sana? Dia bilang itu bukan apa-apa, hanya dia yang bisa melihat
sistem. Dia bangun di sana dan membantunya. Saat itulah dia merasakan sesuatu di hatinya. Dia jatuh ke tanah memuntahkan benda aneh. Si Pirang bertanya, apa yang terjadi? Tangan pria kita sudah berubah menjadi ungu. Jari kelingkingnya bersinar. Sial, jari kelingking yang patah. Apa yang terjadi? Dia meronta-ronta di tanah dengan punggungnya. Ada sesuatu yang keluar. Gadis itu bertanya apa yang terjadi, lalu datang untuk memeluknya. Dia merasa tubuh Sirus panas seolah-olah dia terbakar. Jari kelingkingnya tampak telah larut. Pria kita akan kehilangan kesadaran di pelukan sang waifu. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya pulih. Gadis itu bertanya kepada Sirus apa yang terjadi dengan tubuhnya. Mengapa itu meleleh? Dia menjelaskan bahwa dia diracuni. Kota Warcraft diserang 6 bulan lalu. Dia melihat sekelompok monster bertarung melawan orang-orang guild dan salah satu anggota guild membawa sebuah kotak. Bos monster datang untuk memberikan pukulan yang mendarat tepat di kotak tersebut yang hancur oleh monster itu. Saat itu terbuka, Sirus terlempar jauh, terkubur di bebatuan. Kotak itu meneteskan benda yang sama dengan yang dia muntahkan. Iblis itu berdiri di depan pria itu dan dari langit turun hujan darah. Baunya sangat mengerikan, dia mulai muntah. Setiap daging hancur saat disentuh oleh hujan itu, bahkan monster pun larut. Tetapi dia yang terkubur di bebatuan aman dari hujan tersebut. Namun bahkan tanpa menyentuhnya, hanya dengan mencium baunya saja dia sudah keracunan. Ketika dia bangun di rumah sakit, dokter berkata, dia memiliki waktu paling lama 1 tahun untuk hidup, tetapi darah Dewa Iblis bisa menyelamatkannya. Saat itulah sistem muncul dengan pesan, jika Anda menerima sistem, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah Raja Iblis. Jelas dia langsung menerimanya, pilihannya adalah itu atau mati. Dan sistem memberitahu dia bahwa darah Raja Iblis ada di Dungeon End. Kembali ke Dungeon, dia bilang dia belajar cara pulih sedikit ketika racun menyerangnya setelah beberapa lama. Tetapi sekarang dia membutuhkan darah Raja Iblis karena dia kehabisan waktu. Dia harus pergi dan menyelesaikan tempat ini agar dia bisa mendapatkan darah itu. Tapi pertama-tama mereka butuh beberapa baju zirah dan peralatan lagi, kan? Mereka harus melewati ruangan di dekat sini untuk mencari beberapa barang baru. Adegan berganti ke sekelompok petualang yang berjalan melewati Dungeon. Pria itu ada di sana dengan perisainya di depan, penuh percaya diri, tetapi matanya tertutup dan dalam sedetik sebuah laser lewat tepat di tengah wajahnya. Pria pirang itu menyuruh semua orang untuk tenang. Jika kalian melakukan langkah yang salah, kalian mungkin memicu mekanisme tersembunyi dan membunuh orang lain. Bahkan tank yang paling tahan di sini mati dalam satu serangan. Tapi seseorang harus membuka jalan. Jadi, siapa yang akan pergi atau siapa yang akan diseret? Pria berponi muncul dan berkata, siapapun yang levelnya paling rendah pergi duluan. Itulah aturannya. Pria terlemah berkata, kamu gila, aku tidak mau melakukan ini. Tapi si poni menjelaskan, kamu sudah tahu apa yang akan terjadi. Kamu mati di sana atau mati di sini. Mengancamnya dengan pedang, dia berkata, kamu tahu konsekuensi dari melanggar perintah, bukan? Pria pirang itu menyuruhnya menunggu. Dia membuat alat yang bisa memantul. Berikan pada pria itu setidaknya akan meningkatkan peluang keselamatannya. Tapi si psikopat itu memotongnya, mengatakan itu tidak perlu. Tapi temannya bertanya, kawan, apa itu tadi? Itu bisa membantu semua orang. Pria berponi itu berkata, jika kamu menunjukkan sampah lain seperti ini padaku, aku akan membunuhmu. Sekarang berdiri. Pria itu gemetar memikirkan fakta bahwa dia bisa mati kapan saja. Sambil mencari jebakan, dia mencoba untuk berhati-hati sebisa mungkin. Langkah demi langkah, itu adalah campuran antara lega dan putus asa. Dia hanya menatap tanah. Pria gila itu berkata, ayo, kita tidak punya waktu sepanjang hari. Dia ingin mengangkat kakinya, tetapi dia berkeringat, lututnya lemas, lengannya berat, ada muntah di sweaternya. Spaghetti ibu. Satu langkah lagi ke depan, tidak ada yang terjadi. Sekarang terus jalan. Pria itu hampir gila, dia tidak bisa berjalan lagi, tidak ada lagi keberanian tersisa di tubuhnya. Jadi sambil berteriak bahwa dia tidak ingin mati, dia lari ke arah mereka, tetapi dia menginjak sesuatu tepat pada saat itu. Semua orang terkejut dan bingung. Kali ini pukulan mematikan datang dari atas. Jadi perangkat itu mengubah arah serangan, dan tidak ada cara untuk mengetahui dari mana asalnya. Tubuh pria itu jatuh tak bernyawa ke tanah, menandakan bahaya dari mengambil satu langkah pun. Pria berponi itu dengan dingin berkata, sekarang siapa yang levelnya paling rendah? Tapi pada saat inilah sebuah pintu di ujung koridor terbuka. Pria itu menoleh untuk melihat apa itu. Itu adalah Sirus kita. Ternyata mereka saling kenal karena si pria pirang berkata Sirus berasal dari tim pengalih perhatian dan dia seharusnya sudah mati sekarang. Si gila itu tidak suka melihat Sirus masih hidup dan berteriak, kamu bajingan, bagaimana kamu masih hidup? Sirus bingung dengan pertanyaan itu dan bertanya, apa maksudmu? Lalu kita kembali ke suatu waktu sebelum mereka pergi ke Dungeon. Pria itu berteriak, bajingan, bagaimana kamu tahu warna celana dalam istriku? Jelaskan bagaimana kamu memiliki informasi yang begitu akurat tentang tubuhnya. Sirus berkata dia sedang melatih intuisinya untuk pertempuran berikutnya dan itulah sebabnya dia bisa merasakan warna apapun di sekitarnya. Si korban kali ini tidak menyukai itu, dia sudah hendak memotong leher Sirus dan bertanya sekali lagi, jelaskan kenapa kamu tahu ini? Apa hubunganmu dengannya? Teman-teman si korban menahannya, tenang kapten, kamu tidak bisa membunuh siapapun di kota atau kamu akan ditangkap. Kemudian dia memukul dadanya sambil berteriak, aku tidak akan membiarkanmu menoda integritasku seperti ini. Akan kutunjukkan hasil latihanku. Intuisiku membantuku dengan gender apapun, jadi aku tahu ini tentang kalian. Yang di kanan tidak memakai apa-apa, kamu memakai warna
berwarna merah muda, dan 2 orang di kiri adalah pasangan. Salah satu teman kapten melihat ke arah kapten dan berkata, "Kapten, kurasa kita harus membunuh orang ini saja. Itu adalah keputusan logis dan dewasa yang terbaik." Tapi di sisi lain, pria itu berkata, "Kapten, Anda tidak bisa membunuhnya. Jika mereka tahu itu Anda akan tamat." Saat itulah mereka mendapat ide, "Mari kita masukkan dia ke kelompok umpan yang pergi di depan. Dia akan mati juga akhirnya." Kembali ke Dungeon, Sirus berpikir, "Kenapa aku bertemu tim penaklukan lagi?" Si korban 2.0 berkata, "Sirus, kamu kesini sekarang. Sebagai kapten ekspedisi, aku memerintahkanmu untuk datang." Sirus tahu apa niat pria itu. Niatnya, dia ingin melihat di mana Sirus mati untuk mengetahui di mana letak jebakannya. Tetapi pria pirang itu memberitahu Sirus untuk tidak bergerak dan berkata, "Kapten, kita bisa kembali lewat jalan yang sama saat dia datang. Lebih mudah bagi semua orang dan tidak ada yang mempertaruhkan nyawanya. Tapi apakah menurutmu penjahat itu akan melakukan sesuatu yang cerdas?" Dia bilang tidak. Mereka sudah kehilangan terlalu banyak teman untuk sampai ke sini. Mereka akan terus maju. Apa logikanya? Tidak ada. Dan itulah yang dipikirkan si pria pirang. Tetapi kapten berkata mereka tidak perlu khawatir. Intuisi Sirus sangat bagus sehingga dia tidak akan mati kecuali dia melanggar perintah. Sistem memberitahu Sirus rute yang aman, dan hanya untuk memprovokasi kapten, pria kita membuat wajah bodoh lalu pergi ke arah mereka. Gadis pirang itu memegang tangannya dan menyuruhnya untuk tidak pergi. Dia tahu, ada yang salah dengan jalan ini, lebih baik mereka mencari arah lain daripada dia mati sia-sia. Tetapi Sirus mengatakan itu adalah perintah kapten, jadi dia harus pergi. Dia mengambil langkah pertama dan semua orang terkesan bahwa dia benar-benar berani. Bagaimana dia punya semua keberanian ini? Peringkat F ini sudah tidak waras. Tetapi sistem memberitahunya tentang semua tempat yang aman. Maju 3 langkah lalu, belok ke kiri. Tanpa ragu Sirus pergi begitu saja. Semua orang berpikir bahwa dia adalah orang paling beruntung yang masih hidup. Dan Sirus terus berjalan dengan mulus, belok kiri, ambil 2 langkah, belok kanan. Dia sudah hampir sampai di sana, melakukan lompatan kecil. Orang-orang tidak mengerti apa yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa begitu berani dan gegabah? Sirus hampir kehilangan keseimbangan, menakuti semua orang. Kapten bos itu sedang melihat, berpikir mengapa dia belum mengaktifkan mekanisme apapun. Sistem mengatakan tinggal 5 langkah lagi dan Sirus 100% yakin bahwa dia tidak akan mati. Kapten hanya menatapnya dengan tidak percaya. Dia melewati mayat dan akhirnya mencapai tim. Semua orang berpikir bahwa dia benar-benar memiliki intuisi terbaik yang mungkin, dan itulah sebabnya dia selamat dan juga tahu warna celana dalam istri kapten. Sirus kemudian berkata, "Ini adalah hasil latihanku, aku tidak bersalah." Kapten seketika menempelkan pedang di lehernya. Dia tidak percaya ini semua berdasarkan intuisi. Pria kecil ini hanya beruntung, tapi cepat atau lambat keberuntungannya pasti akan habis. Lalu dia menyuruhnya untuk maju. Sirus memimpin dengan mulus sampai dia melihat jamur di sana. Sistem memperingatkan bahwa jamur itu meningkatkan kekuatan fisik, tetapi menyebabkan diare. Dia ingat gadis monster di sakunya, kan? Apakah dia lapar? Akan memberinya jamur ini atau mungkin dia sendiri yang akan makan karena dia sudah meneteskan air liur ingin menggigitnya. Tiba-tiba kapten bertanya apa yang dia lakukan dan dia bilang dia hanya mengambil beberapa jamur di sana. Kapten merampasnya dari tangannya, langsung memakannya dan berkata, "Segala sesuatu di dunia ini milik tim Crusade. Kamu tidak boleh mengambil apapun tanpa izin." Sambil dia memukul dada Sirus, pria kita memberitahunya, "Baiklah kapten, aku akan mengikuti perintahmu." Dia tahu bahwa sebentar lagi kapten akan mengalami masa sulit di dunia ini. Pria pirang itu berkata kepada Bella, "Maafkan aku tidak tahu kamu dimasukkan ke kelompok itu. Setidaknya dia sedang disembuhkan di sana." Dia bilang dia bergabung dengan kelompok ini secara sukarela. Pria itu bertanya mengapa. Dia hanya menatap Sirus sementara dia di sana memberitahu pria itu bahwa pintu di sana akan menuju ke bos dan pintu di sebelahnya menuju ke jalan buntu. Setelah beberapa waktu, patah tulangnya telah sembuh. Lalu dia bertanya padanya, "Bella, jangan bilang kamu bergabung dengan kelompok ini hanya untuk melindungi sampah peringkat F, idiot." Pecundang itu, dia bilang itu benar, dia ingin melindungi Sirus. Tapi pria itu menjelaskan kepadanya bahwa kelompok penyelidik dan umpan hanya berfungsi untuk kita membuang orang. Siapapun yang ada di kelompok ini hanyalah pemborosan sumber daya. Satu-satunya kegunaan mereka adalah mati di garis depan. Dia tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Tapi tidak apa-apa, dia akan melindunginya. Sirus kemudian memberitahu kapten bahwa ini adalah jalan yang benar dan kapten hanya memberitahunya, "Baiklah kalau begitu, pergi, buka pintunya." Pria kita tidak mau. Kapten memberitahunya, "Tunggu sebentar, apakah kamu meminta anggotaku yang kuat untuk pergi dan membahayakan diri mereka sendiri?" Tidak ada jawaban, pergi dan buka pintu itu. Dengan itu Sirus pergi untuk membuka pintu. Orang-orang sudah memegang pedang di sana, takut sesuatu akan muncul, tetapi sakit perut kapten sudah dimulai. Pria kita membuka pintu dengan sangat tenang. Semua orang mati dalam antisipasi, tetapi pria berbaju merah mencium sesuatu yang aneh. "Hah, apakah bau ini familiar? Ini bukan manusia." Kapten berbalik, "Berhenti bicara omong kosong dan lari lagi atau kamu akan keracunan juga." Pemimpin mencapai dinding. Kapten berkata, "Sirus, apakah kamu tahu khasiat jamur itu dan itulah sebabnya kamu lari, bukan?" Tapi Sirus memberitahunya, "Kapten, tidak ada apa dengan jamurnya." Tapi kapten sedang memegangi celananya. Salah satu anggota mengambil batu untuk dia duduk dan istirahat. "Kapten, apakah Anda lelah? Anda bisa duduk." Tapi kapten menendangnya, "Diam, aku tidak perlu duduk." Lalu
menempelkan pedang di leher Sirus sambil berkata, "Jika kamu lari lagi, aku akan membunuhmu." Protagonis kita berkata, "Baiklah Kapten, aku tidak akan lari, sial." Lalu mereka terus berjalan. Sirus selalu memberikan petunjuk yang tepat. "Oh, jangan injak sini." "Hah, ada naga besar tepat di sebelahnya. Ayo lewat sini untuk menghindari makhluk-makhluk itu sekaligus. Jangan sentuh apapun di sini." Kapten merasa aneh karena semakin dalam kita masuk, semakin sedikit hal yang perlu mereka khawatirkan, dan selain itu mereka belum melihat monster apapun. Apakah dia benar-benar menghindari segalanya dengan keterampilan deduksinya? Tidak, itu tidak mungkin. Orang ini seharusnya sudah dimakan oleh monster peringkat di kapan saja, apalagi mengetahui seluruh jalan. Tapi Sirus memberitahu mereka bahwa mereka hampir sampai di ruang bos. Kapten menghunus pedangnya sambil berkata, "Jika kita sampai di ruang bos, kamu tidak perlu hidup lagi. Aku tidak tahu apakah itu keberuntungan, tapi keberuntunganmu berakhir di sini." Kapten menyadari bahwa di atas Sirus ada pilar, jadi dia mengaktifkan aura pada pedangnya, mengirim tebasan ke atas sana untuk menghantam tepat di kepala pria kecil kita. Saat pilar itu jatuh, dia berpikir itu hanyalah seorang pria kelas F yang mati karena mekanisme Dumeon yang sangat normal. Tapi sesuatu tiba-tiba muncul dari sana. Sirus mencoba melindungi dirinya sementara semuanya meledak. Sesuatu menghantam Kapten di dada. Makhluk besar yang ada di dalam pilar menghadapi semua orang sementara Sirus terjebak di sisi lain, terpisah dari kelompok. Kapten terkejut. Jika dia tidak menangkisnya, dia pasti sudah mati. Pria kita meletakkan tangannya di batu sambil berpikir, "Sial, aku terjebak di sini." Kemudian dia mendengar suara wanita berkata, "Aku adalah manusia di sini." Oh, ini dia monster wanita kejam lainnya yang pasti akan muncul. Gadis itu memberitahunya bahwa dia menjijikan, membuatku ingat saat aku menyatakan cinta pada gebetanku. Dan astaga, gadis monster ini bukan Alaska tapi punya gunung putih yang besar. Kemudian kita melihat pertarungan tim melawan makhluk batu yang sudah mengeluarkan teriakan besar dengan aura ungu jahat. Itu adalah boneka Kalajengking Ban. Semua orang mencoba menjaga formasi karena makhluk ini terlalu kuat untuk tim level rendah ini. Sementara Bella merasa aneh bahwa pedang yang dia terima terlalu berat. Pria pirang itu memerintahkan kelompok pertahanan untuk bersiap. Mereka mengambil perisai mereka, kemudian dia memanggil para pemanah. Orang-orang itu setidaknya terorganisir. Hujan panah dikirim ke arah monster itu, kilat menyambar di atasnya. Tapi menurutku itu tidak menyebabkan apa-apa pada makhluk yang baru saja menghantam udara dengan pukulan yang merobek segalanya dan bahkan mengirim panah-panahnya kembali. Ti terkejut. Semua panah dihentikan hanya dengan angin dari pukulannya, belum lagi mereka bahkan tidak menggoresnya. Kapten yang sangat suka memerintah dan tidak melakukan apa-apa berkata, "Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Maju sekarang, tidak perlu takut hanya pada satu monster." Kita kembali ke Sirus yang berpikir, suara apa itu? Dia melihat sedikit kilatan di kegelapan dan tiba-tiba sesuatu menyerangnya. Dia menghindar tepat waktu untuk segera menyadari itu adalah ekor dari beberapa makhluk yang sudah melompat ke arahnya. Dia bergerak ke samping dan masuk ke posisi sempurna untuk memukul makhluk itu. Terima ini, dengan kekuatan 3190 menembus makhluk itu. Tampaknya semua kerja keras yang dia lakukan dengan gadis iblis terakhir cukup efektif. Makhluk itu menguap dan suara itu berkata, "Kamu menghancurkan makhlukku dengan satu pukulan." Tapi Sirus berpikir bahwa ramuan untuk menghilangkan racun ini dari tubuhnya ada tepat di ruangan depan. Dia tidak bisa membuang waktunya dengan pertarungan yang tidak berarti ini. Saat itulah Sater wanita Ban muncul mengatakan dia tidak keberatan Sirus menghancurkannya karena dia tidak ingin apapun disentuh oleh tangan manusia. Dia akan menggunakan makhluk itu untuk merobek kepalanya, tetapi sekarang dia sendiri yang akan menangani pekerjaan itu. Sirus melihat itu adalah monster wanita lainnya dan memberitahunya, "Kepalaku tidak akan lepas begitu saja hanya dengan tanganmu. Kamu harus menggunakan semua yang kamu miliki." Tapi dia memberitahunya bahwa dia tidak akan menyentuh tubuhnya yang menjijikan dengan tangannya. Itu akan membuatnya kotor. Kemudian kita melihat bahwa dia mengendalikan monster di sisi lain dengan beberapa benang. Dia bilang dia akan menghadapinya terlebih dahulu dan kemudian menghabisi orang-orang di luar, sudah mengangkat kakinya di sana. Wah, pria itu sudah mimisan dan yang dia lakukan hanyalah mengangkat kakinya. Mungkin dia menemukan titik lemah Sirus. Tapi di sanalah dia datang dengan pidatonya yang mengatakan bahwa melindungi kemanusiaan adalah tugasnya. Dia akan tetap di sini, dia akan bertarung. Bahkan jika dia menyiksanya, sistem mulai aktif. Dia bergegas untuk memberinya tendangan, tetapi mengejutkannya dengan menjepit lehernya dengan pahanya, menjatuhkannya ke tanah. Sirus bahkan tidak bisa bereaksi. Sistem akhirnya mengunci monster itu, memberikan aura kecil di sekelilingnya yang kita tahu akan menciptakan kebingungan di pikirannya. Dia menatapnya dari atas. Dia mengatakan bahwa Sirus meremehkan kemampuannya. Kegelisahan sudah berada pada 16%. Di sisi lain, makhluknya mulai malu-malu dan kemerahan. Ti berpikir serangannya mulai memberikan efek. Kemudian Sadar menyentuh wajah Sirus dengan senjata mematikannya, mengatakan dia adalah manusia yang sampai sejauh ini tetapi sekarang akan diperlakukan seperti anjing, menyiksa wajahnya dengan cara yang bisa menyaingi beberapa orang paling kejam di dunia ini. Dia menyentilnya dengan sangat keras sambil berkata dia benci ketika manusia memasuki ruangannya. Sirus berpikir bahwa dia terlalu kuat, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tapi sekarang dia tidak berdaya melawan kekuatan seperti itu. Dia harus menghabisinya sekarang. Melihat kakinya, dia bersiap untuk menyerangnya dan kemudian melakukan pukulan mematikan. Sadar bingung, dia bertanya apa yang Sirus lakukan dengan kakinya. Dia gila, tapi itu sudah menambah 220 kelincahan untuk pria kita. Kembali di sisi lain pertarungan, Satria itu terlempar ke tanah dan monster itu masih berwajah merah. Bella menyadari tidak ada gerakan di sisi Sirus, dia hanya berharap Sirus tidak pingsan. Dia perlu mengeluarkannya dari bawah batu itu. Teh menyuruhnya menunggu, tapi dia pikir dia benar-benar perlu menyelamatkan Sirus. Dia bergegas tetapi makhluk itu hendak memukul punggungnya. Dia berhenti di sana dengan gerakan yang indah, dan ketika dia hampir terkena,
Ti bertahan. Melihat bebatuan, dia berpikir Sirus adalah pria yang tidak pernah menyerah. Aku yakin dia baik-baik saja. Kembali ke sisi lain, aku pikir gua itu basah karena kaki Sadar basah dan licin. Dia bilang air ini menjijikan, tapi pemuda kita mendapatkan 340 kelincahan. Dia hampir kehabisan napas, tetapi akhirnya dia membebaskan dirinya. Dia marah mengatakan dia tidak percaya Sirus memotori kakinya seperti itu. Sirus melihat di sistem bahwa dia tidak bisa menggunakan satu-satunya skillnya karena dia tidak memiliki senjata untuk melakukan tebasan. Jika dia tahu, dia pasti sudah membawa pedang yang rusak itu. Tapi karena memang begitu keadaannya, dia hanya bisa menggunakan pukulannya dan dia sudah melakukannya. Tapi Sadar dengan mudah menghindar, memberikan tatapan tajam. Sekarang dia benar-benar menerima tendangan di wajah. Tapi kamu tahu apa yang dia lakukan saat menerima hantaman itu, kan? Pukulan es loli legendaris. Dia terlempar jauh, tapi dia memberinya 54% kegelisahan. Sadar mulai berbisik pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, apa yang terjadi. Dia mengaktifkan benangnya di tanah. Dia harus membunuh pria ini dengan cepat. Menarik benang ke satu sisi, mengirimkannya ke arah Sirus. Sirus menatapnya lalu melangkah ke samping dan menghindar. Setelah semua pertempuran sengit dengannya, dia memiliki status yang cukup untuk menghindar dan memprediksi beberapa gerakannya. Dia mengangkat tangannya, memfokuskan mananya dan memotong ekornya menjadi dua. Tapi ada sesuatu yang datang ke wajahnya. Dia menerima hantaman lagi, jatuh ke tanah lagi. Sadar sangat menyukai gerakan ini. Dia bilang Sirus tertangkap lagi kali ini, dan dia tidak akan lolos. Dia akan mati lemas oleh otot pinggul dan pahanya yang kuat. Tetapi Sirus bosan dengan ini. Dia mengangkat tangannya sambil berkata bahwa dia akan menunjukkan kepadanya kekuatan yang dia miliki dalam cengkeramannya dan kemudian melatih kekuatan lengannya dengan sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba Sadar memukulnya dengan tendangan. Sekarang dia benar-benar menginjak dengan keras. Dia marah mengatakan bahwa Sirus tidak boleh menggunakan tangannya yang kotor untuk menyentuh kakinya. Dia menggunakan ekor kalajengking yang Sirus patahkan untuk menguncinya di lantai. Sekarang dia tamat. Dia tahu bahwa meskipun mencuri status, Sadar terlalu kuat, terlalu berlebihan bagi pemuda kita. Sadar bilang ini saatnya untuk menghancurkan kepalanya. Sirus mendapatkan stamina, persepsi, dia mendapatkan sihir. Sementara Sadar merasa aneh mengapa begitu menarik untuk menginjak-injaknya. Dia bilang dia ingin menginjak-injak seluruh fisiknya. Kegelisahan berada pada 66%. Dia mengaktifkan benang-benang di monsternya yang juga menjadi gila dengan kaki-kakinya yang sedikit goyah di sana. Orang-orang yang melihat itu berpikir monster itu sudah kehilangan keseimbangannya. Kita akan menang. Sementara itu Sadar datang dengan pukulan agresif lainnya, menginjaknya. Lihat wajah marah yang dia buat saat menghancurkan pria malang ini. Bella masih berlari. Ayo gadis, suatu hari nanti kamu akan sampai, aku percaya padamu. Tapi tiba-tiba ekor kalajengking itu datang. Di depannya, dia bertahan tetapi dampaknya sangat keras. Melihat dia terlempar jauh dan kapten di sana tidak melakukan apa-apa selain buang air besar sejauh ini. Sirus menyuruh Sadar untuk menunggu, tetapi dia tidak memiliki belas kasihan. Dia tidak berhenti. Rasa sakitnya sangat hebat dan traumanya tidak dapat diubah. Ekor kalajengking kali ini mengarah ke kapten, tetapi dia bertahan, mengirim serangan ke samping yang menghancurkan batu. Melihat itu, kapten tahu bahwa jika dia tidak menangkis, itu pasti akan menembusnya di sisi bocah malang itu. Kegelisahan berada di angka 95 kali ini dan monster itu mendatangi kapten. Dia tidak siap untuk membela diri, tetapi sudah terlambat karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Kapten membela diri dan melihat bahwa makhluk itu ragu-ragu di depannya dan mengambil kesempatan untuk menggunakan kemampuannya, harimau yang berlari melalui tubuh. Serangkaian tebasan dilakukan dan dia memukul mundur monster itu. Kelompok itu terkesan, wah, kapten sangat kuat. Astaga, satu pukulan dan dia mendorongnya mundur. Sementara itu, kekejaman terus berlanjut. Kawan, ini berubah menjadi penyiksaan sungguhan. Meskipun sebelumnya itu hanya permainan dan kesenangan. Kapten mendekat sambil berkata dia akan mengakhirinya. Lihat saja. Sementara Sadar bingung mengapa dia menjadi gila. Mengapa dia melakukan ini pada manusia ini? Dia bilang dia perlu tenang, ada sesuatu yang salah. Tubuhnya memanas dan pikirannya menjadi liar. Sirus, di sisi lain, mengatakan sangat sulit untuk menang melawannya. Dia memiliki kaki yang fleksibel dan terlebih lagi dia tidak bisa menemukan tempat untuk melarikan diri. Jika terus begini, tubuhnya tidak akan sanggup menahannya, jadi dia harus melakukan serangan setingkat Saitama. Dia membuka mulutnya seolah-olah dia akan makan hamburger setelah kelaparan selama 100 hari dan melakukan urutan kunyahan yang menghancurkan. Apa yang tidak dia duga adalah Sadar akan mendorong kekejamannya lebih dalam, memberitahunya bahwa dia terlalu banyak bicara dan harus disumpal dalam diam sambil berkata, aku tidak ingin mendengar suara menjijikanmu itu. Diam. Itulah saat Sirus mencapai Ultra Instinct dengan 160 vitalitas ditambah konsentrasi plastamina. Kapten sedang bertarung dengan makhluk mengerikan di sini, kita bertemu lagi. Sementara makhluk malang itu menderita karena semua rasa sakit, tanda kutip. Dia menangkis serangan, dia merasa hebat. Semua orang berkata, wah, itu jurus klasik kapten. Si besar jatuh ke tanah sementara Sadar mengangkat kakinya setelah pukulan tepat ke arah anak kita. Di sekitar makhluk itu, semua orang merayakannya sementara pemuda kita mendapatkan 3.000 pertahanan lagi ditambah 4.000 kelincahan. Dia menyiksa anak malang itu, 3.200 persepsi. Kapten percaya diri, aku sangat kuat. Sadar menikmati setiap detiknya ketika dia mendengar suara di pikirannya. Sadar, kenapa berisik sekali di luar sana? Itu adalah tuan dan bos dari tempat ini. Dia mundur dari Sirus, bahkan kekuatannya pun tidak membuatnya bertahan. Dia bingung dan takut. Bahkan untuk sesaat dia melupakan perintah tuan. Dia harus membunuh manusia ini dengan cepat. Dia mengepalkan tinjunya, aku akan memperbaiki kesalahanku. Tetapi Sirus mendapatkan 10.000 kekuatan serangan dan bertanya padanya, apakah kamu yakin ingin melanjutkan pertarungan ini? Dia bingung, aura Sirus terlihat seperti aura
bos, pemilik penjara bawah tanah ini. Di bawah tekanan yang mengerikan seperti itu, lihat betapa besarnya dia di depannya sekarang. Dia sekarang tidak punya kesempatan setelah semua pertarungan yang intens dan melelahkan itu, jadi dia melarikan diri ketakutan. Sirus tidak melakukan apa-apa, hanya diinjak-injak dengan kejam dan membiarkannya pergi. Ketika dia melihatnya melarikan diri, dia berpikir, apakah aku akan mengejarnya atau lupakan saja? Tujuanku di sini adalah darah dewa iblis, tidak sepadan membuang energi fisik padanya. Semua orang di sekitar kapten memujinya. Wah, kamu yang paling berani, tak terkalahkan. Sementara Bella berlari ke tumpukan batu, dia akan menggali ketika boom. Lihat siapa di sini, Sirus. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Tetapi Sirus memberitahunya bahwa dia baik-baik saja, santai saja. Gadis itu meraih lengannya. Tidak, aku perlu memeriksanya, biarkan aku melihat. Sirus memberitahunya lagi bahwa dia baik-baik saja. Dia bisa tenang sekarang. Dari jauh, tidak suka Bella begitu khawatir dengan Sirus. Kapten mengangkat tangannya dan memberikan pidato. Semuanya dengarkan. Kita akan mengalahkan bos karena aku akan menunjukkan kekuatanku kepada kalian semua sekarang juga. Kepercayaan diri kapten setinggi langit mengatakan dia yakin Dumion ini bahkan bukan DL. Jika dia bisa memenangkan ini, dia akan dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Sader sedang berbicara dengan bos. Tuan, ada manusia yang sangat kuat di luar. Anehnya, saat dia tiba dia tampak lemah, tetapi kekuatannya meningkat ke ukuran yang tak terbayangkan. Harap berhati-hati. Bos memberitahunya, Sader, apa perintahku? Dia menjawab sambil berkata, aku harus menjaga pintu dan tidak membiarkan siapapun masuk. Kemudian bos bertanya padanya, jadi apa yang kamu lakukan di sini? Dia terjebak dalam ketakutannya, mengatakan bahwa dia ditusuk dan kemudian dia meledak dalam kekuatan dan dia lari tanpa berpikir. Tetapi bos memberitahunya bahwa dia akan diseret pergi, mengatakan bahwa dia tidak ingin mendengar alasan apapun darinya. Dia memberinya tamparan dan membuatnya terpental. Dia jatuh di tumpukan mayat. Dia berpikir bahwa dia tidak ingin mati seperti itu. Apakah dia akan membantu kawan kita? Sang Tuan sedang memberikan persembahan kepada iblis di sana, mengatakan itu akhirnya hampir siap. Ribuan manusia digunakan sebagai bahan bakar dan sekarang, darah iblis akhirnya mulai mendidih. Pada saat itu pintunya meledak. Apakah itu dia? Tuan Kapten menoleh ke belakang bertanya siapa yang berani memasuki ruangannya. Kapten berkata, aku datang untuk membawa ketakutan ke hatimu, dan dia percaya diri. Sistem menunjukkan bahwa di dalam kawah itu ada sesuatu yang bisa melepaskan racun Sirus. Iblis itu memandang Kapten dan bertanya, apakah ini manusia kuat yang Sader bicarakan? Sirus hanya memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan ramuan itu untuk kutukannya. Kapten dan orang-orang semuanya bersorak, ayo Kapten, tunjukkan padanya kekuatan manusia. Sirus mengenali apa yang ada di tengah-tengah sana, itu pasti yang disebut darah iblis. Bos membuat pentagram lalu hanya mengangkat jari dan menyerang Kapten. Aura kuat yang menghancurkan baju zirahnya, dia terlempar jauh. Semua orang menoleh dengan kaget dan dia menghantam dinding. Para prajurit khawatir, hei Kapten, apakah Anda baik-baik saja? Sementara iblis bertanya, apakah ini manusia terkuat yang Sader bicarakan? Dia benar-benar sampah. Kapten di sana terkapar dan berpikir, satu pukulan dan aku hancur. Beruntung aku memakai baju zirah naga peringkat S ini yang diberikan saudaraku, kalau tidak aku pasti sudah mati. Orang-orang datang membantunya berdiri. Kapten, baju zirahmu hancur. Tapi Kapten bingung, ada apa dengan Dumion ini? Mengapa kekuatan binatang buas ini begitu berbeda? Tidak masuk akal bagiku untuk mencoba mengalahkan orang ini. Aku harus menggunakan timku untuk melemahkan kekuatan monster ini, dan kemudian ketika dia melemah aku akan bertindak. Itulah tindakan terbaik. Dia mengangkat pedangnya berteriak, semuanya, ikuti aba-abaku. Ayo lakukan. Semuanya gunakan kemampuan khusus kalian. Tapi Ti berkata, Kapten, jika semua orang pergi tanpa rencana, kita akan menderita banyak korban. Lebih baik gunakan strategi dengan berisai depan. Kapten membentaknya, apakah kamu mempertanyakan penilaianku? Apakah kamu akan melanggar perintahku? T mengatakan bukan itu masalahnya. Kapten menyuruhnya untuk diam saja. Dia menoleh ke semua orang, semuanya ambil senjata kalian dan majulah tanpa rasa takut. Semua orang menyerbu ke arah bos dan iblis itu berkata, kalian sekelompok semut tidak peduli apakah kalian hidup atau mati, daging dan darah kalian bahkan tidak layak untuk persembahan. Semua orang melakukannya, berpikir bahwa mereka punya kesempatan. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan kepadanya perbedaan antara monster dan manusia. Tapi tiba-tiba, sebuah laser datang dan menyapu bersih semua orang dalam sekejap. Sirus menyelamatkan hari itu, tetapi sisanya terpanggang. Kapten menghindar ke samping tepat waktu, tetapi pedangnya sudah hancur. Bos pergi ke arahnya sambil melayang. Sekarang kamu merasakan ketakutan? Kapten mengerti bahwa dia tidak bisa menang. Dia harus menemukan jalan keluar. Melihat lengan teman-temannya semua terbakar. Kapten melarikan diri sambil berteriak, ikuti perintahku, mundur, mundur, tapi Sirus mencengkeramnya. Kapten berteriak, bajingan, lepaskan aku. Sirus memberitahunya, kamu bilang kamu yang terkuat di kelompok ini. Pertarungan dengan bos belum berakhir, jadi kamu tidak akan pergi. Kapten mengayunkan lengannya mencoba melepaskan diri. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Aku kaptennya. Jika kamu sangat ingin mati, tinggallah di sini sendirian. Iblis mengangkat jarinya. Kamu menyerang rumahku, dan sekarang kamu ingin melarikan diri? Kapten terkejut. Lihat di belakang kita. Dia akan menyerang dengan kekuatan itu. Lepaskan aku. Kapten tidak mengerti bagaimana dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman sampah peringkat F itu. Semua orang melarikan diri. Sudah kubilang lepaskan. Iblis datang untuk memberinya pukulan. Dia yakin dia akan menang. Tapi Sirus hanya menahan tinjunya dan hampir mematahkan tangannya. Kemudian Sirus memberitahunya, kamu harus menepati janjimu. Jika kamu yang terkuat, lindungi kelompokmu dan melemparnya. Dia berhadapan langsung dengan iblis. Serangan dan ledakan terjadi. Semua orang melarikan diri dan tubuh Kapten jatuh ke tanah. Protagonis kita berkata, sekarang giliranku, sambil mencabut pedangnya yang rusak. Bella yang cantik bilang
bilang dia ingin tinggal untuk membantu Sirus. Ti juga bilang dia tidak akan lari, tetapi dia menatapnya dan berkata, kamu tidak perlu tinggal. Aku akan melakukannya demi Sirus. T berkata dia tahu, tapi dia satu-satunya peringkat B di sini. Dia akan menghancurkan makhluk-makhluk ini dan dia tidak akan melarikan diri. Iblis memperingatkan semua orang, bahkan setelah melihat kekuatanku, kalian mencoba melarikan diri, jangan remehkan aku. Tapi dalam 1 detik Sirus hendak memotong lengannya. Dia menggunakan kemampuan instan miliknya itu. Iblis menghindar dengan selisih kecil, tetapi Sirus mengambil kesempatan untuk berlari menuju ritual tersebut. Terkejut dengan kecepatan pria kita yang sudah melesat pergi, bos itu bingung mengapa dia berlari ke altar. Sirus benar-benar hampir mendapatkan apa yang telah dia inginkan selama ini, sementara Ti dan Bella mengambil kesempatan untuk menyerang balik bos. Dia berpikir dalam hati, inilah kesempatannya, tetapi dalam sekejap mata iblis itu menghentikan kedua serangan dengan tangan kosong. Kemudian dia membidik Sirus sambil berkata, bajingan ini cepat seperti kecoa, tapi aku akan mengakhiri ini. Tapi Bella memberitahu bos bahwa dia tidak akan membiarkannya menyerang Sirus dengan tebasan dan sudut yang indah. Dia mempercayakan pedangnya pada Ti membuat bos kehilangan keseimbangan dan nyaris meleset dari serangan pada Sirus. Dia menggunakan gelombang kejut ledakan untuk melontarkan dirinya ke altar. Dia hampir sampai di sana, penawarnya tinggal seujung jari jaraknya ketika dia dihentikan. Altar itu dilindungi oleh susunan sihir yang membuatnya terpental ke sisi lain ruangan. Bos memberitahunya bahwa dialah yang menciptakan susunan sihir tersebut dan selama dia masih bernapas, mustahil untuk menghancurkannya. Sirus berkata, masuk akal, tinggal mengambil ramuannya. Itu akan terlalu mudah, kami harus menghabisimu untuk bisa melanjutkan. Itulah saat dia menyadari ada kaki di sisinya dan pergi melihat siapa itu. Sementara itu, Ti dan Bella sedang dihajar habis-habisan oleh sang bos yang mengejek mereka arogan karena berani menyerangnya. Ti dan Bella terkapar di tanah, sementara Sirus berpikir, monster wanita mana yang kubiarkan kabur? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Saat tersedikit, gemetar dan berukuran besar, menyuruh Sirus untuk diam agar tak ada yang tahu keberadaan mereka. Saat itu, Nazar sang bos berkata bahwa ritualnya membutuhkan tempat yang tenang, jadi dia harus menghabisi mereka. Ini saatnya kematian kalian. Dari kejauhan, Sirus melihat semuanya dan ketakutan karena Bella dalam bahaya. Dia memberikan jamur kepada Satar dan bergegas membantu teman-temannya. Satar melihat jamur penyembuh itu dan mulai menangis. Sistem memberitahu Sirus, monster wanita Satar mulai mengembangkan kasih sayang padamu. Persyaratan senjata terpenuhi, silakan pilih satu. Sirus dikelilingi oleh kartu-kartu, sementara Ti dan Bella diambang kematian. Sirus berteriak pada sistem untuk melewatkannya, dia harus menyelamatkan teman-temannya, tapi sistem bersikeras dia harus memilih sekarang juga. Dia mengambil kartu acak dan mendapatkan pedang emas dan merah, pedang dewa pakaian peledak. Dia bergegas ke belakang bos dan menyuruhnya menguji pedang barunya, tapi sekali lagi, Nazar menangkapnya dengan tangan kosong dan berkata, kau masuk perangkap. Mereka hanyalah umpan, targetku adalah kecoa manusia sepertimu. Dan kini, dalam jarak sedekat itu, Sirus berteriak, menyayat tangan Nazar sekali lagi, namun dia hanya bisa meninggalkan goresan kecil. Nazar menertawakannya, tapi tiba-tiba, semua pakaiannya meledak, menyingkapkan tubuh yang sintal dan menggoda yang tidak disangka oleh siapapun sebagai pemegang kromosom 20. Nazar menjadi malu dan bertanya kemana perginya pakaiannya, sementara Bella dan Ti bertanya-tanya hal yang sama. Sirus menelanjangi bos itu dengan ekspresi tak tergoyahkan dan hidung mimisan. Sirus berkata bahwa monster ini benar-benar kuat. Pedang yang dia dapatkan dari sistem memiliki dua efek. Serangan pertama meledakkan pakaian musuh, namun serangan kedua mengaktifkan jurus pamungkas, Divine Sword Descent. Nazar mencoba menutupi tubuhnya, mengatakan dia tidak menyangka akan ada jurus sehina itu dan sekarang dia benar-benar akan membunuhnya. Namun, tanpa ragu, Sirus mencoba menyerangnya yang menghindar dengan lihai. Sambil menatapnya, Sirus berpikir, serangan pertamaku meledakkan atasan pakaiannya, sekarang aku harus memukul sekali lagi untuk melenyapkan bagian bawahnya. Lalu aku hanya perlu melepas topeng wajahnya dan aku akan bisa memicu jurus pamungkas yang akan membunuhnya. Semua yang perlu dia lakukan adalah menggunakan flash slash uniknya. Tapi sistem memberitahunya bahwa dia hanya bisa menggunakannya 6 kali lagi. Sirus berkata pada sistem bahwa satu-satunya keahlian yang dia miliki adalah sampah mutlak. Sistem bertanya apakah dia ingin meningkatkannya, tapi dia hanya menjawab tidak dan berteleportasi, mengincar kaki Nazar sekali lagi dengan lompatan cepat. Di udara, Nazar menghindar dan berpikir kenapa dia mengincar kakinya. Dia tidak sedang mencoba menghancurkan pakaian bawahku, kan? Kasihan Nazar. Tanpa ragu, Sirus melakukan tebasan lagi. Dia menyebut Sirus bajingan kotor dan menginjak dadanya. Mengirim, Sirus terlempar jauh. Dia berhasil menghentikan dirinya dengan pedang, tapi hidungnya patah. Baginya, rasa sakit itu jauh lebih kecil daripada rasa sakit karena kutukan, jadi dia menyerbu sekali lagi. Skillnya memiliki waktu jeda 10 detik, jadi dia menghindari beberapa serangan Nazar sambil mempersempit jarak di antara mereka. Saat 10 detik berlalu, dia menggunakan Swift Body Slash sekali lagi yang diincar ke kaki. Berkata, mari kita lihat bagaimana kau menghindar dari sesuatu yang jaraknya sedekat ini. Dia merasa pedangnya menembus sesuatu dan tahu dia telah mendaratkan serangan. Namun saat dia mendongak, Nazar berdiri di atas ekornya, memberitahunya bahwa jika bukan karena takut memperlihatkan gunungnya, dia pasti sudah membunuhnya. Menggunakan serangan laser yang dihindari Sirus dengan susah payah, Nazar terus menyerang sementara Sirus mencoba mengulur waktu untuk menggunakan serangan cepatnya lagi. Tapi, pada titik tertentu dia terpojok dan harus menangkis serangan itu secara langsung. Ledakan dan gelombang kejutnya sangat kuat. Ti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, bagaimana mungkin level F bisa melakukan itu, bahkan dia yang level up tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah debu mereda, Sirus terkesan dengan pedangnya dan berkata pada Nazar bahwa sekarang serangannya tidak akan berguna
berguna lagi terhadapnya. Nazar memberitahunya bahwa itu benar, sulit baginya untuk membunuh Sirus, tapi mudah untuk membunuh temannya, sambil mengirim serangan api ke arahnya. Pada detik itu, Sirus menggunakan Swift Slash untuk memotong kuku Nazar sambil seketika melesat ke arah Bella. Nazar menembak sekali lagi ke punggung Sirus, mengira dia bodoh karena membelakanginya, tapi di tengah jalan dia berbalik dan menghadapi serangan itu secara langsung lagi. Bella ada di sana, duduk dalam posisi yang sangat nyaman dan santai, hanya gelombang kejutnya saja sudah cukup untuk menghancurkan baju besinya, memperlihatkan kau tahu apa. Kekuatan Sirus terungkap dan menjadi jelas bagi semua orang. Bahkan Nazar mulai kehilangan kesabarannya dengan betapa sulitnya membunuh bocah itu. Tapi saat itulah dia menyadari bahwa ritualnya membutuhkan lebih banyak kayu bakar untuk terus berjalan, atau dia akan kehilangan 100 tahun usahanya. Namun Bella tiba-tiba merasa aneh, mengatakan tubuhnya terasa panas dan dia juga merasakan kehangatan ekstra. Sial, Bella. Dia kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri dan melingkarkan tangannya di kepala Sirus, terengahnya karena membutuhkan oksigen. Dia menarik Sirus lebih dekat sementara dari belakang, terkejut. Kita melihat Bella membuka mulutnya seolah hendak menelan sesuatu, perlahan mendekat, tapi Sirus teringat pertama kali dia melihatnya saat Bella tampak seperti Luxmaker dengan garis rahan yang cantik. Dia melompat mundur, mengatakan dia tidak ingin melakukan itu, sementara Ti bertanya apa yang dia lakukan. Bella mendapatkan kembali kesadarannya, bertanya pada diri sendiri, kenapa aku mencoba mencium Sirus, bahkan lidahku sudah keluar dari mulut dan aku tidak menyadarinya. Lebih buruk lagi, kita sedang di tengah pertempuran. Dia malu dan canggung mencoba menyembunyikan diri, sementara Ti bertanya apakah dia diracuni karena dia merah dan terengah-engah, dan juga dia bukan tipe gadis yang bertindak seperti ini. Pada saat itu, Nazar merentangkan lengannya untuk membawa daging monster sebagai bahan bakar ritual. Sirus menyadari bahwa dia membakar semua darah Dewa Iblis. Dia tahu dia harus menghentikan itu dengan cepat. Dia punya rencana, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ledakan, tapi untuk itu dia membutuhkan Bella. Dia menghampirinya dan berkata, aku sudah menemukan cara untuk mengalahkan bos sekarang, tapi aku butuh kerja samamu. Bella malu dan Ti tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebagai prajurit yang berani dan berjuang demi kebaikan seluruh umat manusia, Sirus memberitahunya bahwa mereka perlu menghubungkan port USB mereka agar dia bisa mengisi kekuatannya untuk mengalahkan bos. Saat Bella mendengarkan Sirus menjelaskan setiap detail rencananya, dia menjadi semakin senang. Ti tidak bisa mengerti bagaimana Sirus bisa menjelaskan rencana itu dengan wajah datar. Bella sudah bersiap sementara Sirus mencoba menenangkannya dengan berkata, aku tahu ini pasti sulit bagimu, tapi aku mohon padamu. Nilai agitasi Bella naik hingga 93, tapi tiba-tiba Ti meraih tangan Sirus, menyuruhnya berhenti memikirkan hal-hal itu di tengah pertempuran. Dia menatap Bella dan berkata, jangan percaya padanya. Dengan wajah bahagia, Bella memberitahu Sirus bahwa dia mempercayai kata-katanya. Ti terkejut sementara Bella mengatakan dia tahu ini akan memalukan, tapi demi membunuh bos, dia akan menerimanya. Sungguh luar biasa tekad duo ini, benar-benar melewati suka dan duka untuk menyelamatkan spesies mereka. Dia meraih kepala Sirus sekali lagi. Semua yang bisa diingat Sirus adalah Bella versi muda dan goblin, sementara Sirus menjadi gila. Ti yang malang terkena serangan kritis. Sebagai semacam refleks memori, Sirus mendorong Bella hingga jatuh ke lantai dengan bingung. Tiba-tiba Sirus mendapatkan 5000 stat karena dia membuatnya menderita. Cowok kita benar-benar menjadi jauh lebih kuat saat dia membuat orang melalui sudut pandang yang indah. Kita melihat Sirus memberitahu Bella bahwa bantuannya tidak diperlukan lagi. Dia merasa lebih kuat, tapi Bella tidak ingin dia pergi. Jadi dia bertanya bagaimana jika dia masih tidak bisa mengalahkan bos. Dengan kaki bersilang dan agitasi 99%, dia bertanya sekali lagi, apakah kau benar-benar tidak butuh bantuanku? Sirus dengan belak-belakan memberitahunya tidak. Dia berlari sementara Bella menderita di lantai karena penolakan, sementara Ti yang kalah merasa sakit hati. Bella, aku tahu Sirus lebih kuat dariku dan itulah kenapa kau naksir padanya. Tapi aku ingin bertanya. Tapi sebelum kita melihat jawabannya, kita melihat Sirus menuju Nazar. Rencananya adalah menghantam kaki dan kepala secara bersamaan, lalu menyelesaikan segalanya dalam sekejap dengan 5000 poin tambahan. Yang dia butuhkan hanyalah menemukan celah. Nazar melihat kualinya, menyadari bahwa itu terlalu dingin. Dia butuh bahan bakar, mungkin manusia-manusia itu bisa melakukannya. Dia mulai terbang dan menyuruh Sirus untuk bersyukur karena mereka semua akan menjadi tumbal. Dia membiarkan gunungnya berguncang tertiup angin sambil merapal mantra terkuatnya. Satu-satunya hal yang dipikirkan Sirus adalah, ini benar-benar besar. Serangan itu datang menyerang dan Sirus mencoba menahannya, tapi sihirnya yang digunakan untuk menahan dengan cepat menurun. Setelah hanya sedetik, dia kehabisan tenaga. Nazar memberitahunya bahwa pertempuran sudah berakhir, tapi saat itulah tangan cantik melingkari wajahnya. Memutar kepalanya, dia melihat Dewi berambut pirang yang memberitahunya bahwa dia tahu Sirus membutuhkan pembantu besarnya. Tanpa ragu, Sirus menjadi pendaki gunung dan mulai menikmati pemandangannya. Tapi sayangnya bagi Ti, hatinya patah. Bella tahu Ti menyukainya, tapi dia sudah memberitahunya bahwa dia sudah memiliki seseorang di hatinya sejak kecil dan itu tidak pernah berubah. Sementara Sirus sedang mendaki ke ketinggian baru secara harfiah dalam segala arti, kekuatannya melonjak dan statnya meningkat sebesar 27.500. Auranya menghancurkan seluruh ruangan. Nazar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia seharusnya tidak punya cara untuk melawan. Sekarang, tapi di sana dia berdiri dengan aura emas yang meledak. Namun bahkan pada saat itu, Nazar merasa percaya diri. Dia memberitahunya bahwa tidak peduli seberapa banyak dia meningkatkan kekuatannya, dia hanyalah manusia biasa. Dia hendak mengatakan bahwa dia tidak lebih dari semut ketika Sirus lenyap di depannya dalam
dalam sedetik. Sebuah tebasan vertikal menembus seluruh tubuhnya. Itu adalah Swift Body Slash yang diperkuat, yang memecahkan topeng Nazer, dan sekarang jurus pamungkas Sirus, Holy Sword Descent, telah terbuka. Nazer berteriak ke langit, beraninya kau melukai wajahku. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menciptakan matahari raksasa di atas kepalanya dengan seluruh kekuatan yang dimasukkan. Tapi Sirus tak kenal ampun. Saat dia menggunakan serangannya, Sirus menggunakan Sword Descent. Pedang emas raksasa menghantam tepat di atas Nazer. Gelombang kejut menghancurkan segalanya di sekitar. Dan ketika debu mereda, satu-satunya hal yang tersisa adalah tubuh Nazer, sama seperti saat dia datang ke dunia ini. Serangan duanya dalam masa pendinginan selama 20 detik, dan dia berlari menuju darah iblis, tapi susunan sihir itu belum hancur. Dari lantai, Nazer memberitahunya, aku tidak akan pernah membiarkan manusia kotor menyentuh darah suci Dewa Iblis. Sirus menunggu masa pendinginan dan berkata padanya, aku akan mengurusmu dalam 9 detik. Saat itulah dia menoleh ke belakang dan melihat Bella dan Ti jatuh ke lantai. Nazer berdiri sambil berteriak bahwa sudah waktunya untuk melihat ras yang lebih unggul, monster atau manusia, tapi Sirus hanya berlari untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia lebih khawatir menyelamatkan mereka sementara Nazer jatuh ke lantai. Berpikir bahwa manusia benar-benar bodoh. Sirus berteriak pada sistem untuk menemukan rute terpendek keluar dari sana, tapi sesosok makhluk mengamati mereka dari samping dan muncul di depannya. Bella melihat betapa Sirus berjuang demi dirinya. Dia teringat bahwa di masa kecil mereka, semua orang akan menertawakannya, tapi Siruslah yang selalu berdiri dan meninju siapapun yang mencoba merundungnya. Sirus menggunakan sekali lagi Swift Body Slash untuk memotong monster itu. Sementara pikiran Bella dipenuhi dengan semua kebaikan yang Sirus tunjukkan padanya. Namun saat itulah Nazer melakukan gerakan krusial. Dia menggunakan dirinya sebagai tumbal untuk darah Raja Iblis. Seekor naga menggunakan serangan napas api pada Sirus, tapi dia menghindar dengan lihai dan menghabisi makhluk lain sementara Nazer terbakar karena iblis suci. Lalu tiba-tiba, senjata Sirus menghilang dan sistem memberitahunya musuh telah dikalahkan dan senjata telah kembali ke sistem. Setelah 12 jam, senjata akan kembali. Sirus berpikir itu tidak masalah karena mereka baru saja mencapai pintu keluar ruang bawah tanah. Tepat di pintu masuk, sang kapten dan mereka yang berhasil selamat melihat Sirus kembali. Kapten kehilangan akal sehatnya dan berteriak, Sirus, beraninya kau melanggar perintahku dan mencoba kabur. Kau dikeluarkan dari tim ekspedisi dan Serikat tidak akan membantumu lagi, dan sekarang aku akan mengeksekusimu. Tapi dalam sekejap, kaki Sirus sudah berada di wajahnya. Dia tidak peduli sedikit pun tentang kapten dan terus berlari bersama teman-temannya kembali ke ruang bawah tanah, tempat Sater mengamati apa yang akan keluar dari ritual. Dari air mancur darah, dua tangan pucat membuka tirai merah. Sater merasakan sensasi dingin seolah tubuhnya ditusuk oleh ribuan jarum. Makhluk pucat muncul dengan rambut merah dan tubuh Fembao. Itu adalah Dewa Iblis Azathoth. Sater mencoba melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin, tapi Azathoth menyadarinya dan dengan jentikan jarinya menghancurkan segalanya di jalan, menyingkap Sater dan membuat setiap makhluk di seluruh ruang bawah tanah jatuh ke lantai terbawah. Semua monster bertanya apakah itu Nazer, tapi Azathoth hanya mengatakan bahwa Nazer sudah mati dan dia butuh pelayan baru sekarang. Seketika, sekumpulan goblin berlutut untuk mulai melayaninya, tapi Azathoth berkata jijik dan membunuh mereka semua. Dia menginginkan sesuatu yang indah di sisinya, jadi dia menghampiri Sater dan memberitahunya bahwa dia tampak cantik, lalu memintanya untuk mengangkat kepalanya sambil membuka mulut. Dengan ragu dan air mata di matanya, dia melakukannya saat Azathoth menuangkan darah hijau ke mulutnya. Sater seketika merasa tubuhnya disembuhkan dan kebahagiaan mengalir. Azathoth mencengkeram dagunya, menjelaskan bahwa darahnya bisa menyembuhkan dan memperkuat sistem kekebalannya, tapi proses pencernaan menyebabkan kebahagiaan yang meluap. Kemudian dia memberitahu Sater bahwa hari sudah mulai gelap, dia harus mencari kamar dan menunggunya di sana. Kemudian kita melihat markas Serikat di mana sang kapten dikutuk karena gagal dalam tugas semudah itu. Pria berlengan emas itu adalah Eren level S dan dia adalah saudaranya. Kapten memohon padanya, bro, bantu aku. Jika aku kehilangan posisiku sebagai kapten, kita akan kehilangan segalanya dan mereka akan tahu bahwa kita mencuri dari Serikat. Saudaranya menyuruhnya diam karena dia sudah tahu semua itu. Lalu dia bertanya, siapa nama pria yang menentang perintahmu? Kapten memberitahunya bahwa itu Sirus. Darren memberitahunya bahwa mereka akan menimpakan semua kesalahan pada Sirus dan dia akan dijatuhi hukuman mati karena desersi. Kembali ke Sater, dia merasakan sesuatu yang lembut dan berair menyentuh punggungnya. Napas hangat membuat telinganya merah. Saat dia bangun dan melihat ke belakang, dia melihat seorang gadis berambut putih dengan proporsi tubuh ala Pixar. Itu Azathoth yang menjelaskan bahwa di malam hari dia kehilangan kekuatannya dan kembali ke bentuk gadis aslinya. Pada saat itu, dia membutuhkan Sater untuk melindunginya dari siapapun yang mencoba mencelakainya, dan dia tidak boleh berpikir untuk menyakitinya karena dengan darahnya di dalam Sater, dia bisa dengan mudah melarutkan tubuh Sater. Sementara ini terjadi, Sirus berlari mencari kemana perginya darah Dewa Iblis. Dia tidak akan menyerah bahkan jika harus menyisir setiap sudut tempat itu. Dia sudah meninggalkan Bella dan Ti di rumah sakit. Azathoth menjelaskan bahwa dia membutuhkan hatinya yang ada di dalam Serikat Pahlawan. Meskipun di malam hari dia menjadi manusia lemah, saat siang hari tiba, dia akan mengambil kembali hatinya dan memulihkan 100% kekuatannya. Saat itulah Sater mendengar sesuatu, seseorang sedang mendekat. Dia memberitahu Azathoth bahwa dia akan menghentikan siapapun itu, tapi Azathoth memberitahunya bahwa jika dia pergi lebih dari 5 km darinya, dia akan langsung terbunuh. Sirus berlari menuju pintu, dia tahu itu pasti penyebabnya karena dia sudah mencari di setiap tempat dan sistem memberitahu dia bahwa darah itu ada di ruang bawah tanah. Apa yang tidak dia sangka adalah bahwa
Sater dengan kakinya yang lihai akan menendangnya sekali lagi. Dia melakukan serangan vertikal dari atas, tapi dia menyadari itu Sirus. Dia berhenti, berkata, "Kau lagi, manusia menjijikan itu." Tapi anehnya, di dalam ruangan, Azathoth merasakan kenyamanan yang luar biasa. Itu adalah reaksi yang seharusnya dia rasakan saat menemukan hatinya. Dia bingung. Sater memberitahu Sirus bahwa Nazer sudah mati, jadi dia kembali. Dia harus cepat dan meninggalkan tempat itu. Tapi Sirus memberitahunya bahwa dia senang dia memulihkan diri dan bisa bertarung lagi. Mungkin jamur yang dia berikan membantunya. Sater menjadi malu dan marah, memberitahunya bahwa itu sama sekali tidak benar. Jamur-jamur itu adalah hal paling menjijikan yang pernah dia makan seumur hidupnya dan dia harus pergi. Tapi agitasinya seketika naik ke 71%. Sirus menunjuk arahnya, mengatakan dia tahu dia memiliki rasa suka padanya. Sater menghilang dan mencoba menendang wajah Sirus yang berhasil menghindar. Dia mencoba menginjaknya sekali lagi karena malu. Dia memejamkan mata dan terus menginjak bocah malang itu, mengatakan bahwa dia menjijikan. Tapi saat dia membuka mata, dia tidak ada di sana. Sirus berlari ke kamar Azathoth. Di depan pintu, dia bisa merasakan kehadiran darah dewa iblis di baliknya. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Azathoth tiba-tiba membuka pintu. Tapi dia sedang berlari cepat dan tidak bisa menghentikan tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan langkahnya adalah bola salju yang hangat. Sirus mundur sementara Sater bertanya, "Siapa?" Azathoth keluar dari ruangan. Tanpa ragu, Azathoth mencengkeram ketakutan Sirus sementara Sirus berteriak kesakitan. Azathoth bisa merasakan hatinya ada di dalam sarang keluarga masa depannya. Sirus membebaskan diri, bertanya apa yang dia lakukan, tapi sistem memberitahunya bahwa dia adalah darah dewa iblis. Sirus bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah penawarku menjadi manusia? Dia membuat luka kecil di tangannya untuk meminum anggur iblis. Azathoth merasakan sesuatu yang aneh, tapi sistem memberitahu Sirus bahwa kutukannya belum disembuhkan. Azathoth tersenyum di wajahnya, dia tahu apa yang diinginkannya, tapi di malam hari saat dia manusia, darahnya tidak efektif. Sater mencoba menendang Sirus, menyuruhnya menjauh dari tuannya. Sirus mundur sementara Azathoth berpikir, hatiku sebenarnya diserap oleh manusia dan diubah menjadi esensinya. Aku perlu mendapatkan kembali kekuatanku. Bahkan jika secara paksa, aku akan menyerapnya kembali ke tubuhku. Tapi sayangnya, setelah semua kesenangan itu, dia akan melelehkan tubuh Sirus menggunakan kekuatannya. Sirus berpikir bahwa dia perlu mengambil cairan lain darinya untuk melihat mana yang memiliki efek yang tepat. Dia mencoba mendekatinya ketika tiba-tiba lantai di bawahnya hancur. Dia menghindari serangan diam-diam itu dan dari lantai, teman keren lain muncul. Dia memiliki tubuh Arachne yang membawa 8 anggota badan dan 3 balon. Dengan wajah bahagia, dia berkata bahwa dia bisa merasakan kekuatan Azathoth dari jarak ribuan mil, dan dia bahkan membawa lonceng yang diberikan padanya lama sekali. Dia adalah bos Gana. Dia berlari menuju Azathoth mengatakan bahwa dia telah membuktikan cintanya dan sekarang waktunya untuk melahap Azathoth. Azathoth sebagai manusia lemah hanya menunggu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba Sirus mencengkeramnya, menghindari serangan Gana dan melompat keluar dari lubang di dinding. Dia bingung mengapa monster peringkat bos muncul begitu tiba-tiba, tapi prioritasnya adalah menyelamatkan minumannya yang ada di dalam Azathoth. Tapi tentu saja, Gana mengikuti mereka. Setelah beberapa waktu, Sirus meletakkan Azathoth di lantai, mengatakan bahwa dia akhirnya bisa lolos dari monster itu. Azathoth bertanya di mana dia membawanya. Dia memberitahunya bahwa dia ada di dalam zona serikat pahlawan di rumahnya. Azathoth senang mendengarnya. Sekarang dia bisa memulihkan hatinya dan langsung melakukan pembantaian. Jadi dia mencengkeram leher Sirus, menariknya lebih dekat dan berkata, "Pahlawan tersayang, aku telah dikutuk oleh monster yang menakutkan. Jika aku tidak menemukan pria untuk melepaskan diriku, aku akan segera mati. Jadi tolong bantu aku butuh kau menyelamatkanku." Sekarang juga, dengan darah di hidungnya, Sirus memberitahunya, "Aku pahlawan yang mulia dan jujur." Berikan like di video ini karena kita kehabisan bab dan nyalakan lonceng karena saat seri ini mendapat bab baru, Mamaru akan merilis bagian kedua. Apakah kalian ingat episode terakhir berakhir dengan Azathoth mencoba melakukan beberapa hal yang licin? Wajah pahlawan mengatakan itu akan sulit. Dia bersikeras, dia adalah pahlawan yang mulia dan jujur yang tidak bisa mengeksploitasi kerentanan orang lain. Tapi dia sudah menjatuhkannya, mengklaim seluruh tubuhnya sakit dan dia perlu diselamatkan. Sirus tergeletak di tanah, takut dengan rasa malu dari situasi ini. Dia pria jujur dengan hati murni yang tidak bisa memanfaatkan orang lain. Namun tugasnya sebagai pria memberitahunya ketika seseorang meminta bantuan, dia harus menyelamatkan mereka dari penderitaan. Dia tidak bisa diam saja. Dia harus bertindak, mengorbankan segalanya yang dia sayangi dan menanggung rasa sakit dan penderitaan sendirian. Sementara itu, Azathoth mengancam akan membasmi semua generasi masa depannya dan kemudian membunuhnya. Tapi pada saat itu, Sirus menyadari sesuatu yang aneh. Dia memiliki ekor, tapi kenapa ada di depan? Tiba-tiba dia sadar, dia memiliki anggota tubuh gajah yang menggantung. Dia membantingnya ke dinding, menuntut penjelasan untuk fitur aneh ini. Sater ambruk di sampingnya dan dia terus bertanya kenapa dia memilikinya. Azathoth menyela, bersikeras dia sangat membutuhkan bantuan. Dia berjanji untuk menyelamatkannya. Namun saat fajar menyingsing, tubuhnya mulai berubah lagi. Dia tidak bisa mundur sekarang. Yugi mengeluarkan aura bercahaya di samping mereka dan tiba-tiba tumbuh sangat besar, menyatakan dia kelaparan. Dia memohon bantuan bocah itu dan Sirus memberitahu Azathoth bahwa karena dia menemukan Yugi lebih dulu, dia akan membantu Yugi lebih dulu, baru dia. Dengan itu dia bergegas pergi. Saat memasak, dia merenung jika dia tidak membantu, dia akan mati. Tapi haruskah dia membantu? Apakah dia kehilangan akal? Azathoth muncul di belakangnya, tidak sabar untuk mendapatkan kembali kekuatannya segera. Jika dia menolak, dia akan membuatnya menginginkannya. Sirus meninggalkan wajannya, bergegas
menyelamatkan Yugi, menghabiskan makanannya saat Azathoth menjadi marah, tidak berdaya untuk menekannya saat ini. Sementara itu, Sirus menyadari ekor kecil saat dia memeriksa Yugi. Dia sedang meminum produk pembersih, mengklaim rasanya luar biasa. Sekarang setelah Yugi makan, Azathoth bersikeras mereka menangani masalahnya. Sirus menyarankan menunggu, tapi Azathoth melemparnya ke dinding. Tiba-tiba waktu pendinginan senjata berakhir dan dia berubah. Azathoth terkejut dan sistem memerintahkannya untuk hanya mengenakan sepotong kain, pergi keluar dan menyapa 33 orang. Bingung, dia mematuhinya. Pintu emas raksasa muncul, memperingatkan bahwa kegagalan berarti bergabung dengan monster-monster itu di sebuah pesta. Sirus khawatir kain itu terlalu pendek, tidak peduli bagaimana dia memakainya, dia akan memperlihatkan dirinya. Dia memerintahkan kedua gadis itu untuk tetap di ruangan dan bergegas keluar. Yugi kagum dengan penyamarannya sementara Azathoth bersikeras mereka menunggu sampai pagi. Yugi yang rendah hati menawarkan seteguk pemutih, tapi Azathoth menolak. Sirus memutuskan untuk setidaknya menutupi wajahnya agar tidak ada yang tahu dia yang gila saat dia menuju kota. Gana merasakan kehadiran mereka meskipun mereka melarikan diri. Sirus bergegas melalui kota, merasa seperti orang cabul gila, dia harus menyapa 33 orang. Semua orang mengejarnya. Sementara itu, Sater mendekati ruangan berbentuk bola yang lebih penuh dari Bima Sakti. Yugi bersembunyi di dekatnya. Sater mendesak Azathoth untuk melarikan diri, memperingatkan zona jebakan manusia, tapi Azathoth berargumen ini hampir fajar. Tidak perlu bersembunyi. Begitu kekuatannya kembali, dia akan menguras bocah itu hingga kering dan mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan tempat itu. Menginstruksikan Sater untuk menjemputnya. Saat Sater berpacu melalui kota, dia tahu setelah dia menyerahkan bocah itu kepada Azathoth, dia akan menguras segalanya darinya dan mengubahnya menjadi kolam darah. Lalu dia berhenti di atap, melihat sekelompok orang mengejar seseorang. Saat dia melihat pria kita menyapa semua orang, dia sudah menyapa 24 dari 33 dan tersisa 4 menit. Tapi tiba-tiba, monster muncul di tengah kota. Saat dia menoleh ke belakang, apa-apaan, ini berubah menjadi ruang bawah tanah. Dia menyuruh sistem untuk mengaktifkan agar dia memiliki atribut tambahan. Namun, sistem memberitahukan kepadanya bahwa selama dia memiliki misi, dia akan menjadi level F yang tidak berdaya. Serikat mulai mengumumkan ada monster di kota dan beberapa pemburu akan membantu. Seorang pria memegang monster dan meminta senjata. Pria kita lewat dan menamparnya, berkata, "Terima kasih sudah jadi temanku." Tiba-tiba seorang pria muncul dan menyelamatkannya. Itu adalah pemimpin grup keamanan kelas A, Kajak, yang mengatakan konyol sekali. Mereka tidak bisa menghadapi makhluk selemah itu. Sementara itu, Wakil Presiden Serikat berani meminta pengawalan, tapi tepat di belakang mereka, Gana datang seperti wanita gila, berkata dia bisa mencium bau mereka. Para ksatria berbalik dan melompat untuk melindungi. Tiba-tiba pria Kajak ini datang untuk mengayunkan pedang ke kepalanya, tapi dia dengan arogan dan anggun menghindar. Dia bertanya apakah dia ingin sedekat itu, dan dengan sentuhan pada pedang, seluruh lengannya terkutuk. Dia jatuh ke lantai, memperingatkan tidak ada yang boleh menyentuhnya. Sementara Gana berkata mereka terlalu rapuh untuk menangani hanya ini. Melihat dia berdiri di depan, dia berkata konyol sekali mencoba menghalanginya. Sementara itu, pria kita telah menyapa 32 orang, tinggal satu lagi. Presiden melihat semua orang hancur, sementara Gana berkata cara mereka berteriak dalam penderitaan itu luar biasa. Dia menghabisi orang lain dan menuju presiden, mengatakan dia ingin mendengar satu jeritan lagi. Presiden berteriak minta tolong ketika protagonis kita berbalik dan melihat mereka. Sekarang setelah dia menyapa satu orang lagi, misi selesai. Baju besi dan segalanya kembali. Dia menyuruh sistem untuk mengaktifkan dan menarik kartu. Apa yang dia terima adalah jari pembungkam dewa. Pada dasarnya dia bisa menyentuh tubuh musuhnya dari jauh, dan jika musuh berteriak dengan cara yang lucu dan hangat, itu akan meningkatkan bila kekuatan pembungkam yang menyebabkan kerusakan. Gana mengenalinya seketika dan menyerang ke sana. Dia berkata saat dia selesai dengannya, dia akan memburu Azathoth di siang bolong. Pahlawan kita mengaktifkan kekuatan dan menghindar. Segera setelah tangan kecil itu aktif, dia merasa seolah seseorang menyentuh tubuhnya. Nilainya naik hingga 12% dan kekuatan pembungkam aktif. Dia berteriak dalam penderitaan ekstrim dan kekuatan itu meledak, menghancurkannya ke tanah. Dia tidak bisa mengerti kenapa rasanya seperti dia membelai pegunungan dan begitu dia berteriak, rasanya seperti kekuatan tak terlihat menghantamnya. Meskipun tidak fatal, itu sangat menyakitkan. Wajah Sirus saat dia berkata kekuatannya menjijikan. Sebenarnya, jeritan yang dia keluarkan secara tidak sengaja bukanlah jeritan biasa, kan? Itu adalah jeritan bernada tinggi. Katakanlah jeritan jagung yang terkenal, tapi dia memperingatkan bahwa tubuhnya hanya milik Azathoth dan siapapun yang menyentuhnya pantas mati. Dan dia tidak akan pernah mengeluarkan jeritan bernada tinggi itu lagi. Sistem meratapi bahwa kekuatan jeritan terkait dengan kekuatan agitasi ke arahnya. Dia meratapi dia akan menghabisinya dan membawa mayatnya ke Tuan Azathoth. Dia menyerang, menyuruhnya mati dalam penderitaan, tapi Sirus berjongkok. Dia datang ke arahnya dengan tangan besarnya. Oh, dia menghindar sambil melakukan sedikit belayan. Dan sekarang dia merasakan sedikit kekuatan ekstra. Dia mengeluarkan jeritan keras lainnya dan berakhir ditekan di lantai. Pahlawan kita berkata tangannya terasa seperti menyentuh ketiak sementara Gana mengeluh pada mulutnya, berkata dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa dia berteriak seperti ini? Tapi dia berkata bahwa selama sedetik, goresan kecil yang dia berikan padanya memutar
sumber kebahagiaan yang sama yang dia pikir hanya Azathoth yang mampu melakukannya. Manusia benar-benar berevolusi. Dia mulai memukul kepalanya sendiri. Berkata dia bangun, Azathoth akan memaafkannya, kan? Sementara Sirus berpikir dia gila. Dia memukuli dirinya sendiri, sudah tergeletak di lantai dan babak belur. Dia memberitahu Sirus bahwa pukulannya aneh, tapi sekarang dia akan bertarung dengan serius dan menarik pedang. Pedang itu berasal dari tempat yang aneh untuk seekor laba-laba, tapi sangat berlendir, tidak menyarankan apapun, dan Sirus menyadari ini. Dia berkata pertama di pegunungan, lalu di ketiak, apa yang berikutnya? Mungkin di punggung, tapi tidak ada waktu, karena dia sudah datang ke arahnya dan dia melarikan diri. Dia datang dari belakangnya, memperingatkan sudah terlambat dan dia siap menghabisinya, tapi dia mengintip ke samping dan berhasil menghindar. Dia memperingatkan bahwa dia lebih lincah darinya dan dia tidak bisa menangkapnya, tapi dia berkata dia sudah tahu dan dia jatuh ke dalam perangkap. Dia mendapat jeratan laba-laba dan sudah menempel ke dinding. Dia mencoba membebaskan diri, tapi itu tidak berhasil dan dia mendekat. Berkata sekarang dia tidak bisa melarikan diri, menarik pedang dan menyuruhnya mati. Pria kita berhasil setidaknya melepaskan tangan dan membelai pahanya. Dia tahu dia akan melepaskan jeritan terkenal itu, jadi dia menutup mulutnya untuk mencegahnya. Dia perlahan melepaskan tangannya dan berkata dia akhirnya menahannya. Selama dia tidak melepaskan melodi surga, dia tidak akan diserang, tapi saat dia melihat, dia sudah membebaskan diri dan berada di punggungnya. Berkata dia tidak akan lari. Dia berkata dia bodoh dan dia sudah mengetahui dengan sempurna bagaimana serangannya bekerja, dan itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Semua yang akan tersisa sekarang adalah kematian sepihaknya dalam pertarungan ini. Dia kemudian menutup mulutnya sendiri dengan jaring laba-laba. Selama dia tidak membuat suara aneh, serangannya akan dibatalkan. Sirus berkata dia tahu betul bahwa serangan terakhirnya mengenai dia di tengah paha. Gana mengira dia kotor karena memperhatikan itu. Sirus berkata dia siap sekarang. Begitu dia mulai menjelajahi proporsi tubuh, tidak mungkin dia kalah. Sejak saat ini dia akan mendominasi medan perang ini karena dia akan menyerang titik paling akurat di tubuhnya. Dia pergi menyerang, berkata tidak masalah di mana dia menyentuh sekarang karena dia menutupi mulutnya. Dia tidak bisa menang. Dia tidak akan membuat suara apapun dan dia akan dikalahkan. Sirus dari tengah gang memberikan dua remasan tangan. Dia merasakan sesuatu di suatu tempat, tapi berkata dia tidak akan berteriak. Dia melihat dan berkata dia luar biasa karena tidak bereaksi. Sementara dia berkata ini menjadi aneh. Sebelumnya sepertinya di luar, tapi sekarang di dalam. Dia menderita, berkata dia menahan dengan sangat baik. Dia hanya berharap Azathoth melihat seberapa banyak dia berhasil melawan. Dia tidak menariknya. Tingkat kegembiraan ini tidak ada bandingannya. Dia datang lagi, tapi sekarang Sirus belajar menggunakan tangan kecil. Dia membuat dua langkah di dinding dan potongan di tengah, dan kemudian dia tidak bisa. Dia berkata, itu menyentuh tempat yang dia tidak tahu dia miliki. Sementara itu, Presiden Serikat berani menonton semuanya, berkata wanita monster itu menunggangi semua. Dia tidak tahu sihir macam apa ini, tapi dengan jeritan itu, dia ingin mempelajarinya. Gana sudah jatuh ke lantai, masih tidak mengerti bagaimana dia melakukan ini, dan sekarang sayangnya dia sudah melampaui Azathoth yang memudar dari pikirannya. Tidak, dia menggerakkan tangannya lagi, berkata itu akan terjadi. Dia akan menghentikan ini, dia tidak akan memikirkan hal-hal ini lagi. Dia hanya perlu tenang. Melihat ini, Sirus berkata dia benar-benar tidak membuat suara. Sepertinya itu tidak cukup. Dia menyentuh pedang dan mulai menyuntikkan racunnya ke bilah. Dia datang lagi, dan kali ini dia memastikan dia tidak akan dikalahkan. Tapi Sirus menjalankan tangannya di dinding dan dia jatuh ke lantai. Berkata dia tidak bisa, tidak mungkin untuk mengambil langkah maju dengan semua ini terjadi. Dia harus membunuhnya dengan cepat atau Tuan Azathoth akan menghilang dari hatinya. Dia mengirim pedang ke arahnya, Sirus berhasil menghindar, tapi tiba-tiba dia mengaktifkan kekuatan yang meledakkan pedang di punggungnya dan seluruh koridor menjadi beracun. Melihat segalanya hancur, dia yakin dia tidak akan bisa melarikan diri dari serangan sedekat itu sekarang. Seluruh tubuh ini diracuni dan dia akan mati. Tapi Sirus berada di atas gedung, berkata trik yang sama tidak berhasil dua kali padanya. Dia tidak percaya, dia berpikir untuk melarikan diri dalam situasi ini, dan dia memperingatkan sekarang gilirannya. Dia melompat ke tengah dinding dan meluncur ke bawah, menyeret tangannya di semua yang ada di sana. Ini sudah berakhir untuknya. Dia bahkan berkata, ini dia lagi. Dia terus meluncur dan dia terus tergelincir, memohon padanya untuk berhenti turun, dan rasanya selamanya. Dia turun begitu lambat, sekarang bahkan jaring yang menghalangi mulutnya mulai memberi jalan. Itu terbuka dan mengeluarkan jeritan besar. Hadiah dari Azathoth meledak, seluruh tempat berubah menjadi bom atom dan dia sedang dikonsumsi. Pria kita hanya mendapatkan kekuatan. Setelah semuanya tenang, dia berubah menjadi laba-laba. Dengan itu musuh dikalahkan dan senjata kembali ke sistem. Pria kita pergi ke sana dan mengambil yang lain. Tingkat kesukaan sudah 100% dan dia membuka pasif penakluk. Setelah mengalahkan bos, dia menerima kemampuan eksklusif mereka dan sekarang dia bisa meracuni senjatanya sendiri. Tapi, tiba-tiba Azathoth muncul di belakangnya dan berkata bahwa dia menangkapnya. Sementara itu di tempat lain, Sater menuangkan darahnya ke lantai dan di rumah, Azathoth menghilang di depan Yugi. Portal muncul di depan Sater dari mana Azathoth keluar, bertanya di mana manusianya. Sater berlutut dan memberitahu Azathoth bahwa dia sayangnya kehilangan jejaknya. Dengan wajah iblis, Azathoth menjelaskan bahwa sistem Sirus adalah kekuatannya yang hilang, dan jika dia tidak memulihkannya sebelum malam, dia akan menjadi manusia yang tidak berdaya lagi. Saat itulah ledakan terjadi di tengah kota dan Azathoth, energi sistem, dia seketika bergegas meninggalkan Sater, yang tidak tahu bagaimana merespons. Pada saat itu, Sirus menggunakan
kemampuan barunya yang memungkinkan untuk mengirim monster kembali ke rumah mereka sementara Yugi menjadi lebih mabuk dan lebih besar di rumah. Tiba-tiba laba-laba kecil muncul di depannya. Tentu saja, itu adalah tubuh Gaana. Dan kemudian Azathoth muncul di belakang Sirus. Dia mencoba melihat ke belakang dan bereaksi cepat, tapi Azathoth mengatakan bahwa dia harus menggunakan tindakan tegas dan pergi untuk melahapnya. Sirus ketakutan, dia mundur, menyuruhnya untuk tidak melakukan hal-hal itu saat dia dengan pakaian wanita. Tubuhnya jelas sudah berubah, tapi dengan mata anak anjing, dia memberitahunya bahwa dia sangat manis. Dia mencoba melarikan diri, tapi dia dengan mudah menghentikannya dengan aura merah menggunakan tangannya. Dia mendekat, berkata bahwa dia telah menguasai sistem lama sekali, dan menyuruhnya menggunakan sistem untuk menguncinya dan meningkatkan atributnya. Itu akan menyenangkan bagi keduanya, tapi Sirus memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah menggunakan sistemnya. Pada seseorang yang memiliki tubuh pria, itu adalah batasnya. Dia kemudian menggunakan kekuatan sihir untuk membawanya lebih dekat, membuat penawaran dengan darah penawarnya untuk kesenangan dan kegembiraan yang berbeda. Sirus adalah pria yang berintegritas. Dia berteriak padanya, berkata bahwa jika ini satu-satunya solusi baginya, dia lebih suka membiarkan tubuhnya meleleh dan membusuk. Dia terus bersikeras, berkata dia berani menolaknya. Tapi Sirus terus berteriak bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu dengan bro. Tiba-tiba dia membuat bola cahaya dan memberitahunya bahwa dia perlu didisiplinkan. Jadi dia akan membuatnya memohon untuk itu. Dia menyentuh punggungnya, berkata bahwa jantung sistem kekuatannya sekarang bisa kembali ke tubuhnya. Tapi anehnya, bola cahaya menghilang. Dia bingung dengan itu dan sistem menolak untuk kembali dan memberitahunya bahwa semua serangan terhadap Sirus akan tidak berguna. Kemudian sistem bertanya pada Sirus apakah dia akan menukar 50% hidupnya untuk kesempatan membunuh Azathoth. Dalam situasi itu, Sirus tidak ragu sedetik pun dan menerima. Dia menerima pemberitahuan bahwa ketika dia mengunci Azathoth, dia akan memicu tombak Oblivion. Setelah itu, Azathoth akan sepenuhnya diserap oleh inang dan racun didetoksifikasi. Tapi dia punya hitung mundur, 50 hari. Azathoth tidak percaya bahwa sistem tidak hanya menolaknya, tetapi juga membantu Sirus untuk menghabisinya. Sirus menoleh ke belakang untuk menggunakan kekuatannya untuk mengunci Azathoth, tapi tiba-tiba ledakan cair memenuhi seluruh tempat. Dia membuka matanya, jadi mustahil untuk tertawa. Sistem tiba-tiba, Azathoth membuat potongan di tangannya sendiri. Hal itu, potongan itu muncul di Satar yang menjadi bingung dan tebal. Maksudku, tebal. Dia sudah begitu. Darahnya menyentuh lantai dan portal yang sama muncul sekali lagi di belakangnya. Azathoth keluar dari sana sambil berkeringat dan berkata bahwa dia hampir kehilangan nyawanya, dan bagian terburuknya adalah dia tahu sistem menguncinya. Dalam peta 1 menit, Sirus bisa menemukan di mana dia berada dan terkesan bahwa dia bergerak begitu cepat dalam waktu singkat. Satar bertanya apa yang terjadi dan jika dia terluka. Azathoth menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa menyakitinya sekarang karena kerusakan apapun akan ditransfer terlebih dahulu ke Satar. Dia bertanya apakah Azathoth mengurus manusia itu dan dia menjawab bahwa dia tidak bisa. Sambil bertanya apakah Satar senang manusia itu tidak mati, dia membantah dan berkata bahwa karena dia tidak bisa menyakitinya, mereka harus kembali ke ruang bawah tanah. Tapi tiba-tiba Azathoth tersenyum, berkata bahwa dia telah bersama sistem selama ribuan tahun, jadi dia tahu betul dia tidak bisa menyakiti Sirus secara fisik, tapi dia bisa membuatnya mati karena kegembiraan. Azathoth yakin bahwa begitu Sirus mati, sistem akan kembali padanya karena sulit untuk menemukan inang baru. Kemudian dia memberitahu Satar untuk pergi mencari manusia itu malam ini lagi. Dia kemudian membuat Satar mengubah tubuhnya menjadi truk berat yang dikhususkan untuk membawa lingkaran raksasa, dan kemudian meminta penampilan yang berbeda, sementara dia berkata bahwa dia harus mengandalkan Satar untuk menjaga transformasi sepanjang malam. Dia menjadi gadis paling tengah di seri ini, tapi berkata bahwa pahlawan suka menyelamatkan kecantikan, jadi dia akan membiarkannya memainkan peran pahlawan sekali dan kemudian menemukan kesempatan untuk membuat segalanya terjadi. Satar bertanya apakah benar-benar mungkin untuk membunuh dengan kegembiraan yang berlebihan, di mana Azathoth menjawab bahwa baginya itu mungkin, dan begitulah dia terbunuh, bahkan berakhir ditinggalkan oleh sistem. Dia memukul pohon dengan marah, berkata bahwa dia tidak bisa mengerti apa yang sistem lihat pada Sirus, sementara Sirus sedang memikirkan 50 hari sisa hidupnya dan risiko yang dia ambil. Dia tahu bahwa dia harus bergegas, tapi tiba-tiba merasakan sakit di tubuhnya. Racun itu beraksi lagi. Dia merasakan sesuatu di kakinya dan tidak bisa menggerakkannya. Racun ungu itu memakan jari kakinya dan dia merasakan lantai dalam penderitaan. Penglihatannya terus kabur dan dari samping, Presiden dari Brave melihatnya kehilangan kesadarannya. Beberapa waktu kemudian, dia membuka matanya dan melihat dokter. Mereka berlari untuk memberitahu Tuhan. Sirus bertanya kenapa dia ada di rumah sakit dan siapa yang membawanya ke sana, di mana dokter menjelaskan bahwa itu adalah wakil presiden dari Serikat Petualang. Beberapa waktu kemudian, Sirus menjelaskan bahwa sihirnya sangat sulit dipelajari, jadi dia tidak tahu apakah mungkin, tapi dengan antusias presiden berteriak bahwa dia akan memberikan yang terbaik untuk mempelajari semua yang dia bisa, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan ekspresi serius, Sirus menjelaskan bahwa kekuatannya dimulai di ujung jari. Tiba-tiba presiden berlutut dan memohon pada Sirus untuk menjadi tuannya sementara Sirus menyuruhnya bangun. Presiden meminta maaf dan Sirus berkata bahwa sebagai tuannya dia mengerti bagaimana perasaannya, tapi berkat B lainnya menutup pintu, memberitahu Presiden Charlton bahwa dia punya sesuatu untuk dilaporkan. Namanya Daisy. Sirus melihat peringatan kematian karena desersi. Daisy menjelaskan tuduhan meninggalkan kelompok dan tidak menaati perintah kapten, tapi presiden berkata bahwa ini rumit tapi dia akan mencoba mencari cara untuk menanganinya. Sirus memberitahunya bahwa
bahwa ini tidak diperlukan karena dia tidak lari dan bahkan mengurus bos Nazer. Yesus, terima kasih Tuhan. Daisy berkata bahwa itu mustahil bagi level F dengan bela level C dan T level B untuk mengalahkan bos Nazer. Cyrus memberitahunya bahwa dia bisa mengirim seseorang untuk melihat ruang bawah tanah, di mana dia menjawab itu sudah dilakukan dan dia tahu itu kosong, tapi dia akan menahannya untuk mencegah masalah pelarian. Charlton memotongnya dan berkata tidak perlu menelepon. Dia percaya pada bocah itu, yang membuat Daisy besar tidak percaya. Presiden berkata bahwa dia akan memikul tanggung jawab mengawasinya, tapi Daisy mengingatkan bahwa dia perlu menghadiri perjamuan malam ini. Charlton berkata bahwa jika itu masalahnya, Cyrus harus pergi bersamanya dan Daisy tidak bisa menemukan cara untuk menolaknya. Dan dengan itu mereka meninggalkan ruangan. Cyrus memutuskan untuk melihat di mana Azathoth berada untuk membuat perencanaan. Dia terkejut saat melihat bahwa Azathoth benar-benar dekat dengannya, tapi kemudian dia menyadari bahwa Azathoth sebenarnya ada di rumahnya sementara dia di rumah sakit. Dia bangun untuk lari dari rumah sakit. Saat berikutnya dia membuka pintu di rumahnya. Dia melihat ke dalam tapi tidak melihat apapun pada pandangan pertama. Gana ada di lantai kelelahan. Cyrus memeriksa setiap kamar tapi tidak bisa menemukan Yugi. Bocah malang itu yakin Pokemon tergemuknya ditangkap di tempat lain. Yugi membuka matanya perlahan. Dia dirantai dan di sisinya Azathoth berubah, tapi juga terkunci. Kakinya ditahan oleh lingkaran besar, tapi dia sudah membawa 4 lainnya. Jadi kurasa dia hanya akan bangun dan pergi. Dia bertanya di mana dia, di mana Azathoth menjawab bahwa itu adalah tempat lelang untuk monster dan manusia. Jangan tinggalkan video untuk membantu Mamoru. Dan kalian semua ingat bahwa bab terakhir Yugi perlahan membuka matanya. Dia terikat ke tanah, Azathoth ada di sampingnya juga tertahan. Dia bertanya di mana dia, di mana Azathoth menjawab bahwa mereka berada di lelang untuk makhluk dan manusia. Sementara itu Cyrus melihat lokasinya di peta. Dia semakin dekat dan menyadari bahwa dia tidak bergerak selama 1 jam. Tiba-tiba dia menghilang, membuatnya mustahil untuk melacaknya di malam hari. Entah dari mana, seorang pria dari kota muncul dan memukulnya dengan kapak. Cyrus mundur, nyaris menghindar. Dia meluncur mundur, bertanya siapa pria itu. Pria itu berkata bahwa ini adalah wilayah kavaleri bintang dan tidak ada yang bisa lewat di sana. Cyrus tahu orang-orang ini adalah bandit yang mencari nafkah dengan menculik. Mereka dikelilingi dari segala arah dan orang-orang berbicara tentang menangkap monster tertentu. Lainnya berkata mereka beruntung telah menangkap begitu banyak orang hari ini dan harus membawa bocah itu untuk interogasi juga. Cyrus menebak mereka adalah orang yang telah mengambil Yugi dan ini adalah kesempatan sempurna untuk bertanya apakah mereka melihat manusia monster di sekitar. Sistem kemudian memperingatkan bahwa misi pengembalian senjata akan dimulai dalam 2 menit. Cyrus tahu bahwa begitu ini terjadi, dia akan kembali ke status level F. Sementara itu di penjara, gadis terkecil di dunia berjuang untuk membebaskan diri dari belenggu sihir. Dia membutuhkan nutrisi master untuk menjaga kekuatannya. Azathoth di sampingnya bertanya kenapa dia tidak kembali ke ruang bawah tanah jika dia monster. Yugi menjawab bahwa rasnya, ulat leang, selalu bergantung pada energi pria untuk menjadi lebih kuat. Itulah mengapa dia selalu memilih pria terkuat. Tiba-tiba seluruh gua meledak dan salah satu pria di luar terlempar ke dinding. Seseorang jelas masuk kembali, itu Cyrus, merayakan bahwa dia berhasil menyelesaikan semuanya dalam 2 menit. Pada saat itu, dia menerima misi untuk memukul drum 10 kali sampai itu mengeluarkan suara. Dia punya 60 menit sebelum senjata akan kembali. Dia berlari dan mencengkeram pria yang dia pukul, tapi dia sudah pingsan dari tanah. Azathoth palsu berteriak, meminta untuk diselamatkan. Cyrus tahu bagian kota ini berbahaya, jadi tujuan pertamanya adalah menyelesaikan misi. Dia berlari ke Yugi dan memutar kunci. Dengan itu, monster jatuh ke lantai dan dia dengan serius memanggilnya. Dia meminta maaf dan melakukan serangan tepat pertama. Dia mengeluarkan suara pelan dengan wajah sakit dan menderita. Dia bertanya apa yang dia lakukan. Misi sekarang berdiri di 1 dari 10. Dia menoleh ke gadis di lantai dan berkata bahwa demi semua orang, dia juga harus menerima sedikit tamparan. Azathoth sudah yakin bahwa dia bukan tipe pria yang bisa mengendalikan diri, jadi berurusan dengannya akan mudah. Dia merasa konyol bahwa dia menciptakan sesuatu yang begitu bodoh hanya untuk memanfaatkannya. Dengan itu dia mengangkat kakinya, meminta bantuan dan berkata dia tidak keberatan melakukan apapun yang dia inginkan. Cyrus hanya pergi ke pergelangan kakinya dan melepaskan belenggu dalam sedetik. Dia melemparkan dirinya, memeluknya dan berkata dia ketakutan karena dia telah diculik. Dia memberikan pukulan kejam kepada pria kita, berkata dia takut dijual ke goblin. Tapi Cyrus tidak punya waktu untuk percakapan dan mengulurkan tangannya sekali lagi. Serangan itu disampaikan tanpa keraguan. Sayangnya dia tidak mengeluarkan suara apapun. Cyrus bertanya kenapa dia tidak mengatakan apapun. Dia berkata dia tidak perlu khawatir dan harus terus bersikeras sedikit lagi. Pria kita menyadari dia berada dalam masalah. Sistem meratapi bahwa saat dia menampar dan tidak ada suara, dia akan dibekukan selama 5 menit. Dengan itu dia merasa seperti orang bodoh. Yugi bangun, memanggil tuannya. Dia meminta maaf padanya, berkata dia merasa sangat lemah dan membutuhkan esensi. Ini satu-satunya cara, jika tidak dia akan pingsan dan mati. Cyrus tidak merespons. Dia berkata bahwa jika itu masalahnya, dia akan menganggapnya sebagai, ya. Pada saat itu dia mulai menghisap darah bocah itu. Azathoth menyebutnya tidak tahu malu dan menyuruhnya melepaskannya. Tapi Azathoth melemah jadi Yugi dengan mudah melumpuhkannya, menjelaskan bahwa Cyrus adalah tuannya. Dia berkata dia mendapatkan semua yang dia miliki. Azathoth mencoba membebaskan diri, tapi dalam situasi itu dia tidak bisa menang. Dia menyadari dia tidak punya kesempatan dan hanya
berdiri di samping menonton. Perlahan dia bergerak lebih dekat saat dia melihat kesempatan. Dia, PR, ke Cyrus, mengundangnya ke petualangan bertiga. Dia mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar ditahan di luar kehendaknya dan mengapa dia menawarkan sesuatu seperti itu. Sementara itu, Sutter menonton segalanya dan bisa merasakan perasaan yang sama dengan Azathoth. Menjadi sangat jelas baginya apa keinginan sang kepala. Azathoth meraih tangan Cyrus dan berkata sudah lama sejak dia melakukan sesuatu seperti ini. Dengan itu, Sutter malang berdiri di samping menderita seperti biasa. Dia dipukul dengan sangat kejam. Azathoth terus memanipulasi tangan pria kita untuk memberikan pukulan kejam dan Sutter malah menderita secara tidak langsung karena dia tidak terlibat dalam apapun. Tangan kecil itu hanya menyerang. Azathoth tahu bahwa sekarang rencananya maju. Cyrus di sisi lain mencoba melawan, memberitahunya untuk tidak melakukan itu. Namun dia memandu tangan Cyrus ke sesuatu yang aneh. Dia merasa sesuatu yang aneh menyentuhnya dan tahu itu Azathoth lagi. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ekspresi di matanya telah berubah. Dia pikir itu masalah teknik dan memutuskan untuk mengubah gaya serangannya. Namun dia didorong mundur dan menyadari dia telah terekspos. Dia memanggil Sutter yang segera meledakkan dinding di samping mereka. Dia belum pulih, jadi dia mengakhiri transformasinya pada saat itu. Dia menjadi mumil dan meminta bantuan Cyrus dalam asap. Azathoth mengakui dia telah terekspos dan meminta Sutter untuk melarikan diri bersamanya. Itu adalah kesempatan bagus bagi Cyrus untuk menghabisinya, tapi dia masih tanpa sistem. Tapi pembekuan sistem akhirnya berlalu. Dia sudah pergi dan yang tersisa baginya hanyalah memulihkan kekuatannya. Dia menyadari bagaimana Azathoth ingin menghabisinya dan memutuskan untuk lebih berhati-hati saat wanita mendekatinya di malam hari. Sementara itu 51 menit telah berlalu pada sistem dan misi berada di 1 dari 10. Kembali ke gerbang area Z, segera setelah Cyrus keluar dari tempat itu, banyak orang menunggunya yang pertama. Pemimpin kelompok itu melangkah maju sambil membawa poster yang menyatakan bahwa Cyrus harus mati. Namun, seseorang berlari menghampirinya, sekretaris presiden berdiri di depan Cyrus, menyatakan bahwa presiden telah mengeluarkan perintah bahwa pemuda itu bebas. Mereka tidak bisa menangkap Cyrus karena dia sudah terdaftar untuk menghadiri jamuan makan malam guild malam itu. Namun, pria itu menamparnya, mengatakan dia tahu itu hanyalah kebohongan, dan dia hanya akan mempercayainya jika presiden sendiri yang mengatakannya. Jika dia terus memaksa, dia pun akan dilempar ke ruang interogasi. Cyrus menyuruhnya mengambil surat dari presiden, dan sekretaris itu berkata dia bisa mendapatkannya dalam 10 menit. Cyrus menyuruhnya untuk tidak khawatir karena pria itu akan menyesal telah memukulnya. Adegan beralih ke sebuah ruangan di mana Cyrus diikat ke sebuah meja. Mantan pemimpin itu bertanya apakah Cyrus ingat bahwa dialah yang menyebabkan cedera pada lengannya. Mereka nyaris lolos hidup-hidup dari pertarungan melawan naga itu, tetapi Cyrus dengan mudah selamat. Pria itu menggebrak meja, mengatakan bahwa seorang pengecut sepertinya tidak pantas hidup. Cyrus membalas bahwa pengecut yang melarikan diri dari pertarungan melawan musuh memang pantas mati seperti binatang. Pria itu tahu dialah yang menyebabkan bencana ini dan dipenuhi dengan amarah yang meluap. Dengan itu, Cyrus menoleh ke arah sekutunya dan memerintahkannya untuk membawa palu. Sayangnya, sang sekretaris belum kembali, dan Cyrus harus mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertahan. Namun, dari dalam sakunya, ia peringatkan bahwa mustahil baginya untuk terluka karena dia telah menyerap darah dan akan memperkuat tubuhnya. Tetapi ketika mereka pulang, dia harus membayar harganya. Pemuda kita sudah tahu itu akan menjadi permintaan yang gila. Saat palu diayunkan ke arahnya, pria itu berkata dia hanya bercanda dan meminta Cyrus memilih jari mana yang ingin dia hilangkan terlebih dahulu. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, seorang pria membuka pintu dan berkata mereka membawa pesan dari presiden. Dia melihat poster yang menyatakan bahwa tuduhan terhadap Cyrus adalah salah. Pria itu menjadi marah, menyadari bahwa sekretaris sialan itu memang benar-benar utusan presiden. Salah satu dari mereka mengumumkan bahwa mereka harus membebaskan pemuda itu karena melanjutkan tindakan ini sekarang adalah ilegal. Namun, pria itu justru mendorongnya kembali, menyuruh untuk membawa poster itu setengah jam lagi. Cyrus tidak suka mendengarnya. Pria itu memperingatkan bahwa sekarang Cyrus harus membayar harganya. Di luar, pria itu berkata presiden tidak membukakan pintu, jadi sayangnya mereka tidak bisa menyampaikan perintah itu saat ini. Pria itu memberikan pukulan palu pertama. Namun, palu itu mulai retak sementara tangan Cyrus tetap utuh. Tidak ada satu goresan pun berkat aura Ye. Sang kapten bingung, bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi, sementara pria di luar mencoba menghentikan sekretaris itu. Seseorang muncul dan keduanya menoleh ke belakang dan terkejut. Presiden tiba dengan menendang pintu hingga terbuka. Pria yang tampak konyol itu bertanya mengapa Carlton ada di sana. Presiden menunjukkan poster itu dan memerintahkan mereka untuk membebaskan Cyrus. Pria itu menjatuhkan palu ke lantai karena takut. Dengan itu, pemuda kita dengan mudah memutuskan belenggunya. Presiden mengumumkan bahwa dia tidak mematuhi perintah dan akan kehilangan posisinya sebagai kapten. Dengan gemetar, dia berkata dia tidak menerima perintah tepat waktu dan bahwa semua anggota kelompok bisa mengonfirmasinya. Namun, tidak ada yang angkat bicara karena mereka tahu presiden akan tetap mengetahuinya. Carlton berkata sepertinya tidak ada yang mau membelanya. Tiba-tiba Cyrus berbicara, mengonfirmasi bahwa dia memang tidak melihat pria itu menerima perintah pencabutan. Dia berkata pria
itu tidak perlu khawatir memenjarakannya, tetapi dia harus berlutut dan meminta maaf kepada sekretaris tersebut. Dia berdiri di sana tidak mengerti mengapa Cyrus melakukan ini. Misinya masih 1 dari 10, dan dia punya waktu 1 menit lagi untuk menyelesaikannya. Dengan itu, semua pria membungkuk untuk meminta maaf padanya. Cyrus berkata mereka sangat mengerikan karena telah menganiaya sekretaris yang begitu luar biasa. Sementara pria itu dipukuli, dia berdiri di sana sambil tersipu, tidak mengerti mengapa Cyrus melakukan begitu jauh untuknya. Para pria itu meminta maaf, mengatakan mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi, sementara dia hanya tersenyum. Dengan itu, pemuda kita membuat 10 orang mengeluarkan rintihan kecil, dan misi pun selesai. Cyrus menoleh ke kapten dan berkata misi dengan sekretaris sudah selesai. Dia mencengkeram lengan pria itu dan berkata mereka harus menyelesaikan masalah di antara mereka sekarang. Cyrus dengan tenang berkata ini adalah balasan karena telah memukul tangannya. Dia mulai memelintir lengan pria itu yang memohon dengan putus asa. Dia memohon pada Cyrus untuk tidak melakukannya lagi, namun pemuda kita mematahkan lengan keduanya. Sekali lagi, pria malang itu terkapar dalam posisi yang terpelintir. Saat itu, Cyrus meninggalkan ruangan, mengatakan bahwa dia sekarang sudah dimaafkan. Carlton berkata Daisy akan membawanya ke jamuan makan karena presiden harus bertemu seseorang dari gereja. Cyrus bingung tentang siapa orang-orang penting ini. Pria itu berbicara tentang beberapa biarawati yang bisa melenyapkan segala jenis racun, tetapi untuk memahami mereka, kamu tidak boleh memiliki pikiran jahat. Adegan beralih ke ruang perjamuan. Sang Saint Suci tiba dan orang-orang terkesan, namun semua orang berkomentar bahwa mereka merasa sedikit tidak pantas baginya untuk berpakaian seperti itu. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap semua orang, membuat mereka merasa canggung. Dia berkata misinya adalah untuk melenyapkan pikiran jahat dari dunia ini, itulah sebabnya dia harus berpakaian seperti itu. Dia memerintahkan mereka untuk segera berhenti menatapnya dengan mata yang menjijikan. Presiden segera memanggil penjaga dan menyuruh mereka menghukum pria-pria itu karena tidak menghormati Sang Saint. Namun, dia berkata itu tidak perlu. Jika mereka menghukum pria-pria itu karena hal itu, semua orang di sana akan mengalami nasib yang sama, kecuali wakil presiden. Dia bingung, bertanya bagaimana dia berbeda dari yang lain. Dia berkata pikiran wakil presiden sedang tersiksa, tetapi tubuhnya tampaknya tidak bereaksi. Presiden mengira itu adalah semacam pujian, mengatakan dia memiliki pengendalian diri yang baik, tetapi semua orang tahu itu hanya berarti dia impoten. Orang lain mendekati pintu masuk jamuan. Itu adalah Cyrus bersama Daisy yang telah tiba. Dia bertanya apakah sihir pemurnian suci itu kuat, dan dia menjawab itu sangat unik. Mulai dari anggota tubuh yang terpisah hingga segala jenis penyakit, dia pernah melihatnya menyembuhkan bahkan keracunan yang sangat parah. Karena para pahlawan selalu terluka, asosiasi pemburu perlu bersekutu dengan gereja untuk mendapatkan penyembuhan ini. Guild mencoba menempatkan pahlawan lain di posisi ini, tetapi mereka semua ditolak. Ini karena para Saint tidak suka menggunakan kekuatan mereka pada orang lain karena satu alasan sederhana. Orang-orang tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas. Cyrus berpikir jika orang ini bisa memperbaiki jarinya, itu akan sempurna. Dengan itu, dia menunjukkan kartu verifikasi dan mereka berdua memasuki acara tersebut. Di pintu, Cyrus melihat keributan dan bertanya apa yang terjadi. Saat ini, Carlton muncul dan mengatakan bahwa dia sedang mencari orang untuk berkolaborasi dengan gereja suci. Jika seseorang bisa lulus tes ini, Zoni akan mendapatkan banyak kekuatan. Sang Saint mempresentasikan sebuah tirai dan berkata itu adalah tabir hati suci. Ketika mereka masuk, tingkat pikiran jahat akan ditampilkan pada permata itu. Kolaborasi dengan mereka akan bergantung pada kemurnian hati. Namun, dia memperingatkan bahwa tidak ada guild lain dari wilayah lain yang berhasil melewatinya. Di luar, orang-orang ingin tahu bagaimana kemurnian akan diukur dan apa yang ada di dalam sana. Sang Saint hanya berkata jika mereka ingin mengujinya, mereka bisa masuk. Seorang pria berotot berkata dia akan menunjukkan bahwa dia tidak pernah melakukan apapun yang memalukan dalam hidupnya. Dia adalah kapten tim 7 dan berada di peringkat nomor 9 di kota itu. Dia masuk sementara Sang Saint tersenyum. Segera setelah dia berada di dalam, dia menemukan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang berbahaya menungginya. Itu adalah gadis kucing yang entah bagaimana mengingatkannya pada Ye. Logan tahu bahwa dia adalah kelemahannya. Dalam sedetik, dia berpikir tempat itu luar biasa. Gadis kucing itu melemparkan dirinya ke arahnya. Dia malu dengan inisiatif gadis itu. Dia mengeong, dan pemuda itu hampir pingsan karena kekurangan darah. Dia berkata gadis itu luar biasa. Bertanya apakah dia bisa mengelusnya. Gadis itu bertanya apakah dia sudah ingin mulai. Dia berkata ya, tempat ini terlalu bagus dan dia tidak ingin pergi. Ekspresi gadis itu berubah, dan dia berkata pria itu menjijikan. Pria malang itu dilempar keluar dari balik tirai. Dia terkapar di tanah dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Pikiran jahatnya telah mencapai 88%, jelas orang dengan hati yang tidak murni. Orang-orang di luar berkata bahwa apapun yang ada di sana sangat berbahaya. Namun, Kapten Tim 6 berkata dia akan menghabisi apapun itu, tetapi dia juga ditendang keluar, berdarah. Dia jatuh dengan gembira, mengatakan dia memang telah melihat sesuatu yang berbahaya di dalam. 92% tingkat ketidakmurnian, dan semua orang penasaran. Dia berkata itu adalah kelemahan pria dan menyarankan untuk tidak mencobanya. Beberapa orang terus masuk, semuanya dengan tingkat ketidakmurnian di atas 90% sampai seseorang mendekat. Itu adalah Cyrus yang berkata sekarang gilirannya. Sang Saint melihatnya masuk dan mengira dia adalah pecundang terakhir. Namun, begitu pemuda kita masuk, dia terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia telah dibawa dalam eksplorasi di pegunungan dan gadis itu meremasnya dengan erat. Dia bertanya apakah dia tidak tertarik untuk melakukan hal tertentu. Tiba-tiba dia disambut dengan tangan di wajah. Cyrus melempar gadis kucing itu. Dia bertanya mengapa begitu banyak wanita mendekatinya secara provokatif sekarang. Dia akan lebih berhati-hati. Ada kemungkinan besar itu adalah Azat Hot lagi. Gadis kucing itu bingung
bingung. Ini pertama kalinya dia ditolak begitu agresif. Di luar, Sunshine terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat tingkat ketidakmurnian 0%. Benar-benar dia memiliki pikiran setenang air. Cyrus berpikir bahwa sebelum dia melanjutkan, dia perlu mengonfirmasi identitas orang itu. Gadis itu berdiri di sana tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Dia kemudian memulai sistem yang bertanya apakah dia ingin mengaktifkannya pada orang di depannya. Masalahnya adalah, dia hanya memiliki satu kali penggunaan tombak pelupa. Jika dia menyia-nyiakannya dan menghadapi Azathoth lagi, dia akan tamat. Gadis itu belum pulih. Ini pertama kalinya dia tidak hanya ditolak tetapi juga dilempar jauh. Dan bagian terburuknya adalah dia tampak menatapnya dengan tajam, namun tidak ada jejak pikiran korup. Cyrus sangat tajam, ingin tetap waspada terhadap setiap gerakan. Sekarang dia marah, mengatakan bahwa Cyrus lebih buruk daripada mereka yang menginginkannya karena itu berarti dia tidak mampu menaklukkan apa yang dia inginkan. Namun, dia bertekad untuk membuat jantung pemuda itu berdegup kencang entah bagaimana. Sementara itu, Cyrus tertarik mencari tahu apakah dia memiliki karakteristik maskulin. Dia melompat ke arahnya, meminta pelukan, dan menyuruhnya berhenti menatapnya dengan tajam. Cyrus lebih tertarik memeriksa apakah ada sesuatu di antara kakinya. Ketika dia pergi untuk memeluknya, Cyrus menghilang di depannya. Melihatnya mundur, gadis itu sadar dia telah ditolak sekali lagi. Namun, dia tidak menyerah dan melompat ke arahnya lagi, menyuruhnya berhenti menjadi begitu pemalu. Masalahnya adalah Cyrus telah tersandung saat melarikan diri dan sekarang tergeletak di tanah. Dia yakin begitu dia merasakan kelembutannya, dia tidak akan bisa menahan diri. Namun, Cyrus sebenarnya sedang mencari sudut yang sempurna untuk melihat apakah ada sesuatu di bawahnya. Dalam sedetik, dia melakukan gerakan cepat, bergeser untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Dia mengamati sebaik mungkin untuk menemukan sesuatu yang aneh. Sedikit lagi, dan dia akan bisa menemukan jawaban yang dia cari. Gadis itu merasa aneh karena dia tidak hanya menghindar, tetapi pada saat yang sama dia menatapnya dengan agresif. Dengan itu, dia berhenti menggeser tangannya. Sekali lagi dia berada di sisi lain, dan gadis itu telah jatuh dengan sendirinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia bertindak seperti ini. Saat pergi, Cyrus berkata bahwa misi ini sangat sulit karena dia harus melihat di tempat yang tepat. Sementara itu, gadis kucing itu tidak mengerti. Dia menatapnya dan bertanya bagaimana dia bisa menatapnya dengan intensitas tinggi sementara tubuhnya bereaksi. Tetapi pada saat yang sama tidak memiliki pikiran jahat. Dia berteriak, menuntut penjelasan. Cyrus kemudian berkata bahwa dia adalah orang yang jujur. Dia telah memiliki pikiran murni tentang tubuhnya. Jika dia berada di dunia ini hari ini, itu karena saat kecil dia diasuh. Pegunungan seperti itulah yang memungkinkannya tumbuh kuat dan bertahan hidup. Dia menatapnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Gadis itu bingung, mengatakan cahaya yang dia pancarkan terlalu kuat. Sungguh, sejak awal dia tidak punya kesempatan. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Dia kemudian menundukkan kepalanya, mengatakan dia telah lulus tes dan bisa meninggalkan tempat ini. Cyrus berpikir jika dia membiarkannya pergi pada akhirnya, dia benar-benar bukan Azathoth. Dengan itu, dia pergi sambil mengucapkan selamat tinggal padanya secara heroik. Dia muncul di luar dengan tingkat ketidakmurnian 0% utuh. Sementara itu, dia jatuh ke tanah, mengatakan dia belum cukup berlatih untuk mengalahkan seseorang seperti dia. Semua orang di luar terkejut, mengatakan mustahil gadis kucing itu tidak melakukan apapun padanya. Sunshine di sampingnya berkomentar bahwa ini pertama kalinya dia melihat seseorang dengan hati yang begitu murni. Dia bertanya apakah dia sekarang bisa menggunakan pemurnian untuk mengeluarkan racun darinya. Dia berkata ya, dan memerintahkan semua orang untuk meninggalkan area tersebut. Tak lama kemudian, hanya mereka berdua yang berada di tengah aula. Dia duduk di kursi dan menyuruhnya berbaring di depannya. Dia melakukannya, dan dia menyuruhnya untuk tidak bergerak, menjelaskan bahwa setiap Saint bisa menggunakan sihirnya melalui bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Kemudian dia mulai melepas sandalnya dan memperingatkan bahwa kekuatan sihirnya berasal dari menginjak. Inilah satu lagi yang ingin mengacaukan pemuda kita. Dia memperingatkan bahwa jika dia memiliki pikiran jahat saat dia menggunakan kekuatannya, efeknya tidak akan berhasil. Dia bertanya apakah pikiran jahat ini hanya melibatkan dirinya. Dia menjelaskan bahwa hari dia menjadi Saint, semua pikiran jahatnya dihapus. Dia menyuruhnya untuk tidak bergerak karena dia harus memeriksa fisiknya terlebih dahulu. Itu satu-satunya cara dia bisa merawat tubuhnya dengan benar. Dengan itu, dia mulai merasakan titik-titik cakra dan aliran energinya. Dia memperhatikan dia tampaknya mencoba memanipulasi tangannya. Dia mengangkatnya untuk mencoba membantu, namun dia menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun jika sihirnya tidak akan bekerja. Dia meminta maaf, mengatakan bahwa kursinya terlalu kecil dan memperingatkannya bahwa dia harus menggunakannya sebagai penopang. Dia melanjutkan analisis telitinya yang terfokus pada jari kelingkingnya yang cacat dan berkata dia akan mulai sekarang. Dengan itu, dia menginjak tangannya. Tiba-tiba Cyrus mendapati dirinya di tempat lain. Dia berada di tengah kehampaan di dalam laut. Entah dari mana, sebuah kaki muncul menginjaknya. Pria malang itu mencoba bereaksi tetapi didorong ke bawah. Dia berhasil bertahan dan tidak tenggelam, tetapi jari kakinya masih belum sembuh. Dia menyuruhnya untuk tidak melawan apa yang terjadi karena itu adalah bagian dari proses. Dia menggunakan sihir untuk memproyeksikan kesadarannya, dan dengan cara ini dia akan menyembuhkan jari kelingkingnya. Tiba-tiba dia berpegangan pada kakinya, dan energi gelap naik dari kedalaman samudra. Dia berkata bahwa anehnya kakinya sedang ditarik oleh sesuatu yang aneh. Dia menjelaskan bahwa itu adalah racun yang ada di dalam tubuhnya. Dia menyuruhnya untuk berpegangan pada kakinya agar
agar dia bisa menariknya ke atas. Dengan itu, dia mencengkeram jempol kakinya, mencoba merobek stocking untuk mendapatkan cengkeraman yang lebih baik karena dia tidak punya pegangan. Dia berkata dia sangat kasar karena melakukan hal seperti itu dan mengelilinginya dengan jari-jari kakinya untuk mencoba mengangkatnya. Masalahnya adalah, racun itu masih ada di tubuhnya meskipun dia tampaknya menggunakan banyak tenaga. Dia tidak merasakan sakit sama sekali. Anehnya, dia merasa nyaman dan jari-jarinya tampak mulai sembuh. Dengan itu, racun di tubuhnya dikeluarkan dari air. Saat dia mengangkat kakinya, jari kakinya beregenerasi. Dia bangun sambil melihat tangannya dan berkata bahwa itu berhasil. Namun, dia memperingatkan bahwa dia masih merasakan energi aneh dan menyuruhnya untuk melepas sepatunya. Dia kemudian melakukan rangkaian penyembuhan lain mendekati jari kelingkingnya. Seluruh proses rekonstruksi jari selesai. Dia memberitahunya bahwa mereka akan melanjutkan dengan bagian yang sulit. Dia telah menemukan racun di tubuhnya dan akan mencoba mengeluarkannya sekaligus. Seperti yang kita tahu, racun Azathoth berada di area yang berbahaya. Dia mengirimnya ke dasar laut, mengatakan bahwa dia harus menemukan intinya untuk kemudian ditarik keluar. Dia berkata dia tenggelam di tengah kesadarannya, tetapi dia meyakinkannya bahwa pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Dia menyadari dia menerima energi dan tubuhnya tampak tumbuh lebih kuat. Di dasar laut, dia menemukan sumber energi gelap. Sekarang dengan bola emas, dia mendekat. Namun, Sang Saint merasa aneh. Kesukaan, favorability, mulai menghitung ke arahnya sekali lagi. Energi jahat menarik Cyrus lebih dalam ke tempat itu. Dia memperingatkannya untuk menarik mereka kembali saat dia terseret ke bawah. Dia bersikeras itu adalah bagian dari proses, tetapi dia terus meminta untuk diselamatkan. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir karena dia akan mulai sekarang. Namun, pada saat itu dia menjadi target sistem dan merasakan tubuhnya bertindak aneh. Tiba-tiba racun itu mulai larut. Dia memberinya perisai pelindung dan menyuruhnya pergi ke dasar laut. Dia berenang, menghancurkan semua racun dan terkesan bahwa itu bekerja dengan sangat baik. Secara bertahap dia berhasil mendekati dasar danau. Hal anehnya adalah dia terus berenang tetapi tampaknya tidak membuat kemajuan. Dia menjelaskan bahwa cara jarak dirasakan dalam kesadaran berbeda dari dunia nyata. Tampak dekat tetapi sebenarnya jauh. Masalah baginya adalah dia harus terus menggunakan kekuatannya untuk membuatnya tetap hidup. Namun sesuatu yang aneh sedang terjadi padanya dan perisai Cyrus mulai retak. Dia berteriak padanya bahwa semuanya hancur dan bertanya apa yang terjadi. Kesukaan berada di 47%. Dan dia menyadari pemurniannya tidak bekerja dengan benar karena munculnya pikiran-pikiran yang salah. Dia menyuruhnya untuk berhenti memiliki pikiran jahat tentangnya atau semuanya akan gagal. Di bawah sana, perisai sudah dihancurkan. Cyrus tidak bisa bereaksi dan tercekik. Dia berkata pada dirinya sendiri dia tidak bisa gagal seperti ini, itu akan memalukan baginya. Namun, kesukaan terus meningkat. Sayangnya bagi Cyrus, dia sedang dilahap oleh racun. Tiba-tiba dia bangun kembali di gereja. Sang Saint malu, mengatakan dia perlu memperbaiki perisai itu. Kesukaan terus meningkat. Anehnya saat dia menginjak pemuda itu, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia ingin terus menginjaknya. Tiba-tiba Cyrus memanggil namanya, membawanya kembali ke realitas. Dia bertanya apakah dia sudah sadar, dan dia berkata ya. Sang Saint bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang terjadi dan mengapa jantungnya berdetak begitu kencang. Dia tahu ini adalah sensasi pikiran yang salah, tetapi mustahil baginya untuk merasakan sesuatu seperti itu. Jika ada orang yang pernah tahu, dia akan kehilangan semua martabatnya. Cyrus bertanya mengapa dia tidak bisa menyembuhkannya. Dia menjawab bahwa dia bisa, tetapi perawatannya perlu jangka panjang. Dia melepas sepatunya, mengatakan dia perlu meneliti lebih banyak tentang racun di tubuhnya, dan dia berkata dia bisa mengunjunginya kapan saja dan bahwa namanya adalah Lilia. Dia pergi sambil mengatakan itu saja untuk hari ini dan melambai selamat tinggal. Cyrus menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar memurnikan dirinya adalah dengan mengalahkan Azathoth. Di luar, Sang Saint bersandar di dinding. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hampir kehilangan kendali dan tidak mengerti mengapa. Masalahnya adalah sensasi itu luar biasa. Adegan beralih ke kapten yang ditendang oleh saudaranya. Skull menemukannya dan bertanya apakah dia tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana. Dia meminta maaf, mengatakan itu adalah presiden, tetapi saudaranya menyuruhnya diam. Dia melemparkan kertas ke tanah dan menyuruhnya melihatnya. Dia bertanya apa itu, dan saudaranya berkata itu adalah Dumyeon Xia, yang tidak akan dia kunjungi. Kapten pertama berkata itu mustahil karena Dumyeon itu peringkat SS. Namun, saudaranya menjelaskan bahwa bos tempat itu sangat terluka, jadi akan sangat mudah. Dia telah mencegat informasi ini sehingga tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai kapten. Dengan bersemangat, dia berterima kasih pada saudaranya, mengatakan bahwa kali ini, dia akan memperbaikinya. Namun, seseorang mengirimkan darah kepada bos, jelas itu adalah Azathoth yang berkata bahwa sekarang setelah dia melakukan ini, dia akan pulih. Pada saat itu, sang bos berdiri, mengatakan dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia melihat ke Azathoth dan berkata dia telah menyelamatkannya sekali lagi. Jadi apapun yang dia minta, dia akan lakukan. Tentu saja, Azathoth berkata bahwa misinya adalah membunuh manusia sederhana. Melihat peta, Cyrus melihat bahwa dia telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kembali di gereja, Presiden berterima kasih pada Cyrus karena sekarang mereka bisa bekerja sama dengan Sang Saint. Dia berkata Cyrus bisa mengajukan permintaan apapun yang dia miliki. Cyrus meminta posisi kapten agar dia bisa memasuki dunia manapun yang dia inginkan, dan Presiden setuju. Pemuda kita berkata dia akan kembali ke rumah dan bersiap karena dia akan meninggalkan kota besok. Dia hanya memiliki 49 hari tersisa dan tidak bisa membuang waktu. Presiden meminta maaf dan berkata bahwa proses untuk menjadi kapten tidak secepat itu. Namun, Daisy terlibat dan berkata dia tahu semua yang perlu dilakukan, jadi dia akan membantunya mempercepat proses.
prosesnya. Itu adalah kebaikan untuk semua yang dilakukan Cyrus untuknya. Tak lama kemudian, Cyrus akhirnya kembali ke rumah. Segera setelah dia masuk, seorang pelayan raksasa sedang menunggunya. Itu adalah Ye yang baru saja selesai membersihkan dapur dan hanya menunggunya. Dia mencengkeram Cyrus, mengatakan dia melakukannya karena dia tahu manusia menyukainya dan menyuruhnya berterima kasih. Pemuda kita memujinya, tetapi memintanya untuk melepaskannya sedikit. Dia menoleh ke Cyrus dan berkata dia terlalu berguna dan akan tinggal bersamanya selamanya. Cyrus bertanya apakah dia tidak ingin kembali ke rumah. Dia merasa kata itu aneh dan tampak bingung, mengatakan bahwa bagi monster tidak ada yang namanya rumah. Pemuda kita terdiam sejenak. Ia mengatakan bahwa itu tidak masalah, tetapi dia tidak bisa membiarkan siapapun menemukan bahwa dia adalah monster. Dia berterima kasih padanya, mengatakan dia tidak bermaksud khawatir dan bahwa dia sangat pandai bersembunyi. Dengan itu, kesukaan berada di 100%. Sekarang mereka lebih dekat, nilainya telah berlipat ganda. Dia meletakkan tangannya di wajahnya, mengatakan bahwa sekarang setelah dia melakukan segalanya, sekarang gilirannya. Dia bingung, dan dia mengingatkannya pada janji yang dia buat ketika dia melindungi tangannya. Dia berkata bahwa dia telah berjanji untuk memperbaiki dan membuatnya menjadi 2 kali lipat, dan dia setuju bahwa dia memang telah berjanji bahwa dia tahu bahwa semakin dekat dengannya adalah hal yang baik karena itu akan menggandakan semua atributnya. Dalam situasi ini, itu akan menguntungkan keduanya. Sementara itu, Daisy sedang menuju ke rumahnya dengan perasaan sedikit bersemangat. Tiba-tiba sepotong kain robek. Ia berkomentar bahwa dia memiliki tubuh yang sangat berkembang dan memperingatkan bahwa dia akan mulai melahapnya dengan gigitan. Dengan itu, pemuda malang itu disiksa saat pertahanannya naik menjadi 2400. Kelincahan dan kekuatan serangnya juga berlipat ganda sementara. Atributnya meningkat, dia sedang memulihkan kekuatan sihir. Tiba-tiba dia mencengkeram tulang belakangnya, tetapi kemudian seseorang mengetuk pintu. Pemuda kita dilumpuhkan oleh monster itu sementara Daisy berada di sisi lain. Cyrus menoleh ke Ye dan menyuruhnya untuk pergi bersembunyi. Dia berlari ke kamar tidur dan dia pergi untuk membuka pintu. Dengan bersemangat, Daisy membawa banyak makanan dan berkata dia telah menyelesaikan prosesnya. Dia meminta, dia berterima kasih padanya dan dia berkata dia juga membawa buah untuknya. Pemuda kita berkata itu hebat karena dia kehabisan makanan. Sementara itu, ia mendengarkan dan tahu itu adalah seorang wanita. Sekretaris berkata bahwa jika dia membutuhkan bantuan di masa depan, dia harus bertanya saja. Dia setuju tanpa menyadari seseorang ada di belakangnya. Sekretaris kemudian bertanya siapa wanita jangkung itu. Cyrus menjadi gugup, tidak tahu harus menjawab apa, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ia bisa berubah menjadi manusia. Dia menempel pada Cyrus, mengatakan dia adalah saudara perempuannya. Namun, dia sangat dekat dan meminta ciuman, yang membuat Daisy bingung. Tiba-tiba, ia merebut buah dari tangan Cyrus, mengucapkan selamat tinggal padanya, dan pergi. Ia bersemangat, mengatakan dia tahu sihir transformasi ini. Namun, Cyrus kecewa karena sekarang dia kehabisan makanan lagi. Daisy di sisi lain sangat marah atas seluruh situasi tersebut. Tak lama kemudian, pemuda kita sedang memakai sepatunya, memiliki hal-hal yang harus diselesaikan, dan menyuruh Ye untuk membeli makanan dalam bentuk manusianya. Sudah waktunya baginya untuk melanjutkan perburuan Azathoth. Namun, ketika dia melangkah keluar, ada tas di depan pintunya. Tas berisi buah-buahan dari sebelumnya telah ditinggalkan. Di sana bersama catatan yang jelas dari seseorang yang marah, meminta maaf, dan memintanya untuk tidak marah padanya. Sementara itu, kelompok yang dipimpin oleh kapten dari sebelumnya sedang menuju ke Dumyeonsia. Dia memiliki peta yang sempurna untuk mencapai bos yang pada dasarnya sudah mati. Semua orang bersemangat karena akan mudah dan barang-barangnya akan sangat berharga. Dia mengumumkan bahwa mereka tidak akan berbagi barang dari tempat itu dengan siapapun. Sementara ini terjadi, Cyrus berjalan melalui Dumyeon dengan mudah membunuh segalanya. Dia tahu Azathoth ada di sana karena peta mini. Kelompok yang mendekat mendengar keributan di area tersebut. Kapten memperingatkan semua orang untuk tetap waspada karena ada sesuatu di depan. Seseorang datang dari tengah lapangan. Kapten bingung saat dia mendapati dirinya berhadapan muka dengan Cyrus lagi. Dia segera bertanya apakah bajingan itu ada di sana untuk mencuri kemenangan mereka. Dia bertanya pada Cyrus apa yang dia lakukan di sana, dan Cyrus menjawab bahwa dia sedang berburu monster. Cyrus kemudian berbalik, mengatakan dia datang sendirian dan sedang terburu-buru untuk berburu. Kapten curiga bahwa Cyrus tahu bos itu hampir mati dan ada di sana untuk membunuhnya sendirian. Dia berteriak kepada kelompoknya bahwa mereka harus bergerak cepat. Cyrus sekali lagi membuka peta. Sistem selalu memberikan informasi. Dia harus menggerakkan pedang ke kiri atau ke kanan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan jebakan. Kapten di sisi lain memiliki informasi yang salah dan percaya bahwa pedang bisa ditarik. Dia mengerahkan timnya berdasarkan asumsi yang salah dan melihat Cyrus berdiri di sana, mengira pemuda itu memiliki informasi yang salah. Jalannya lurus ke depan, yang harus mereka lakukan adalah mengikutinya dan membunuh bos yang hampir mati. Tiba-tiba mulut raksasa muncul, itu adalah naga, dan sepertinya seseorang sedang menungganginya. Kapten ketakutan karena dia tidak punya informasi tentang hal semacam itu. Sapuan ekor naga mengirim banyak batu terbang ke arah mereka dari atas. Naga itu tampak jatuh. Seorang gadis berotot memegang tanduk dan meninju monster itu. Wajah naga itu hancur menabrak kastil. Kapten memerintahkan semua orang untuk lari karena mereka akan hancur. Sisa-sisa binatang itu jatuh ke tanah, dan sang pemimpin tidak percaya dia telah mengalahkan naga itu tanpa menggunakan senjata apapun. Dia turun dan berdiri berhadapan muka dengan tim tersebut. Dia adalah Davin, seorang pemburu dari area K. Davin bertanya dari mana mereka berasal. Dengan malu, Kapten menjawab bahwa mereka dari area Z dan bertanya apakah dia juga di sana untuk menyelesaikan Dumyeonsia. Dia memberitahu mereka bahwa area K tidak meminta dukungan dari area mereka. Jadi apakah mereka di sana untuk bersaing secara kebetulan? Dia berkata tidak.
Faktanya dia di sana untuk bekerja sama dengannya. Itu akan menjadi kehormatan untuk bertarung bersama. Namun, dia hanya memberitahunya bahwa dia tidak punya kesempatan. Dia tidak bekerja sama dengan siapapun karena hanya orang lemah yang bergantung pada orang lain. Dengan itu, gelembung aneh mendekati telinganya. Energi memperingatkannya tentang naga terdekat dan seorang pahlawan meminta dukungan. Dia berjongkok dan menyuruh semua orang untuk menghilang dari sana atau mereka hanya akan menghalangi. Mereka tidak punya kesempatan sebagai saingannya, jadi mereka harus menganggap ini sebagai peringatan. Dia kemudian melompat, memecahkan tanah di jalan. Dia tahu dari suara dan peringatan bahwa dia seharusnya tidak jauh. Cyrus berada di dekatnya, terkesan bahwa dia bisa terbang. Kapten yakin dia pergi ke area yang salah dan mengira dia bisa mengambil barang-barang bos sebelum dia kembali. Cyrus merasa aneh bahwa mereka sedang terburu-buru. Kapten memukul dinding dengan senjata, mengatakan ada mekanisme di sana. Segera sesuatu aktif dan pintu turun, menjebak mereka di dalam ruangan. Kapten berkata mereka sekarang terjebak di tempat itu dan akan mendapatkan semua barang. Namun, Cyrus mengaktifkan pedang di tengah menggunakan semua kekuatan sihirnya untuk mencoba menariknya keluar. Setelah banyak usaha, pedang akhirnya dilepas. Di dalam, sebuah gempa bumi dimulai dan dia mengikuti jalan yang dia tahu benar. Di jalan mereka, Kapten merasa percaya diri karena monster di tempat itu seharusnya sudah mati. Lebih penting lagi, dia percaya Cyrus telah mengambil jalan yang salah dan pasti akan mati. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa seseorang sudah menunggu mereka di depan. Salah satu dari mereka terkejut dan menyuruh Kapten melihat. Sekawanan serigala obsidian, peringkat B sedang mendekat. Mereka merasa aneh, tetapi tidak punya pilihan selain bertarung. Sementara itu di ruang bos, Azathoth sedang tidur dengan damai. Dia berkata dia kelelahan dan belum pernah melihat monster minum begitu banyak darah. Dia mengingatkan Xia untuk menyelesaikan bagian dari kesepakatannya. Bos menginformasikan padanya bahwa kekuatannya telah berlipat ganda beberapa kali. Sadar bertanya apakah bos itu benar-benar lebih kuat dari Cyrus. Azathoth berkata bahwa sekarang dia pasti akan mati karena Dumian itu memiliki sesuatu yang sempurna. Semua makhluk di sana adalah laki-laki. Cyrus mendapati dirinya berhadapan muka dengan kawanan itu. Namun, dia percaya diri karena pedang yang dia tarik sangat kuat dan pedang itu memiliki efek yang aktif jika mengenai titik yang tepat. Bagi Cyrus, Dumian itu akan menjadi alat latihan. Di tanah, dia melihat seseorang yang menginstruksikannya untuk membuat potongan ke kiri dan ke kanan. Dia menancapkan pedang ke tanah dan mulai mengikuti gerakan tersebut. Dengan itu, jebakan di area tersebut diaktifkan dan para serigala terkena panah. Masalahnya adalah tidak semuanya mati dan mereka menuju ke arahnya. Tetapi Cyrus percaya diri. Dia dengan mudah menarik pedang dari tanah dan menebas serigala pertama. Yang kedua datang dari belakang, tetapi dia hanya berbalik dan memukulnya di tengah kepala. Sementara itu, kelompok Kapten melarikan diri dengan putus asa, tidak mampu menangani situasi. Mereka berlari kembali menuju koridor yang mereka lalui, tetapi mendapati diri mereka menghadapi penghalang yang mereka tutup. Pada saat itu, Kapten menyadari dia telah membuat kesalahan. Mereka tidak punya pilihan karena jebakan sudah ada di belakang mereka. Dia menyuruh kelompok untuk menangani para serigala sementara dia mencari rute pelarian di peta. Jadi mereka mulai bertarung untuk memberi waktu bagi Kapten. Masalahnya adalah peta tidak memiliki informasi tentang cara membuka kembali gerbang yang telah mereka tutup. Sementara itu, Cyrus sekali lagi diserang. Namun, dia dengan mudah menghindar. Pedang menunjukkan mekanisme tempat itu lagi. Dia menancapkannya ke dinding dan gerbang turun, menghancurkan dua serigala. Gerbang di dekat kelompok Kapten juga mulai terbuka. Mereka mulai berlari tetapi Kapten tidak tahu mengapa itu terbuka. Tersandung, dia mencoba melarikan diri dari serigala yang mendekat tetapi kakinya digigit. Cyrus di sisi lain yakin bahwa semuanya sangat mudah. Saat Kapten lewat dengan serigala, pintu tertutup dan membelahnya menjadi dua. Masalahnya adalah seluruh kakinya telah hancur. Sementara Cyrus bersenang-senang mengaktifkan dan menonaktifkan mekanisme, Kapten dibawa pergi dengan cedera parah dan kelompoknya menyarankan untuk menyerah. Namun, dia bersikeras mereka tidak bisa melakukan itu atau Cyrus akan mengambil semuanya. Dia tahu bahwa jika dia kembali tanpa kredit, saudaranya akan membunuhnya. Mereka melewati makhluk-makhluk yang penuh dengan panah, bertanya-tanya siapa yang melakukan itu. Kapten memperhatikan bahwa peta sekarang terbalik. Ini karena dia tidak tahu bahwa ketika Cyrus menaktifkan mekanisme, semuanya berubah. Mereka mencapai persimpangan lain di mana mereka harus memilih arah. Karena peta mengatakan untuk ke kanan, dia memutuskan untuk ke kiri. Cyrus selalu mengikuti hanya instruksi sistem dan pedang sampai akhirnya dia mencapai ruang bos. Namun, dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Bos tempat itu tidak biasa, berada di luar pintu. Pada saat itu, dia mengerti bahwa Azathoth ada di dalam. Monster itu meraung bahwa dia akan mengambil kepala Cyrus untuk bertemu dengan dewinya. Cyrus mempertanyakan kata Dewi dan bertanya apakah monster itu mengira Azathoth adalah seorang wanita. Monster itu menjawab bahwa Azathoth memiliki gunung raksasa, kulit halus, dan aroma yang menyelimuti. Jika dia bukan wanita, lalu apa dia? Seorang pria? Tanpa ragu, Cyrus mengaktifkan mekanisme di sampingnya, memberitahu bos bahwa dia bisa berpikir apapun yang dia inginkan. Kapal raksasa muncul dari langit-langit menuju ke arah bos yang berdiri dengan percaya diri, dengan mudah membelahnya menjadi dua dengan satu serangan, dan berteriak agar Cyrus masuk. Cyrus merasa aneh bahwa bos itu menangani jebakan dengan begitu mudah. Dalam sedetik, bos mulai mendekat, mengatakan Cyrus akan menyesal berpikir dewinya adalah seorang pria. Cyrus lebih peduli dengan pertarungan dan seberapa cepat monster itu. Dia nyaris tidak berhasil mempertahankan diri. Pedang yang dia ambil
dari Dumeon retak menjadi dua. Dia menyadari kali ini tidak akan begitu mudah untuk diselesaikan. Namun, dia meyakinkan bahwa tidak apa-apa karena sekarang gilirannya dan mengaktifkan kemampuan tebasan cepatnya. Dalam sedetik, dia menghilang di depan bos dan sudah berada di belakangnya. Bahkan dengan pedang yang rusak, dia melakukan serangan presisi yang monster itu seharusnya tidak bisa bereaksi. Namun, anehnya Tiruanxia muncul di belakangnya dan mempertahankan serangan itu. Cyrus bingung bagaimana ini mungkin terjadi karena dia menggunakan kemampuan tercepatnya. Monster itu menjelaskan bahwa kemampuannya memungkinkan dia untuk membuat beberapa tiruan fisik. Dia menyerang Cyrus lagi yang nyaris tidak mempertahankan diri. Makhluk itu berkata bahwa kekuatannya telah berlipat ganda beberapa kali karena darah Azathoth. Cyrus mulai menyadari bahwa ini adalah monster terkuat yang pernah dia hadapi. Masalah terbesarnya adalah sementara dia mempertahankan diri dari satu, yang lain datang dari belakang. Tebasan itu hampir mengenainya dan dia tidak punya kesempatan. Dia merentangkan kakinya untuk mencoba mengubah arah pedang. Masalahnya adalah bahkan kemudian dia terlempar. Pria malang itu terlempar ke dinding. Monster itu masih menertawakan pemuda kita dengan kekuatannya yang meningkat berkali-kali. Tiruan-tiruannya tidak akan mudah bagi Cyrus untuk dikalahkan. Sementara itu, Kapten Penakut sekali lagi dibawa ke tempat buntu. Dia hampir hancur, menangis meminta bantuan, berteriak ke langit siapa yang akan menyelamatkannya kali ini. Tiba-tiba senjata monster itu patah menjadi dua. Makhluk itu memiliki lubang di kepalanya dan jatuh ke tanah. Jelas itu adalah Davin yang telah tiba untuk membantu. Dia bertanya, apakah dia telah berteriak minta tolong? Dia bingung dan dia menuntut jawaban. Kelompok itu merasa lega, berpikir bahwa jika dia tidak muncul, mereka semua pasti sudah mati. Namun, Davin menendang wajah Kapten, melihatnya jatuh pingsan. Kelompok itu mengira itu adalah akhirnya. Dia berkata bahwa orang-orang dari area itu sangat menyedihkan dan tidak pantas menyebut diri mereka pahlawan karena bertindak seperti itu. Jika dunia bergantung pada mereka, seluruh tempat ini pasti sudah diambil alih oleh Raja Iblis. Kapten telah pingsan dan dia menyuruh mereka keluar dari sana sebelum mereka berakhir sama. Dengan itu, mereka membawa Kapten pergi, mengatakan tidak ada cara untuk menang pula. Davin berbalik dengan termotivasi. Dia sudah sangat terlambat dan memutuskan untuk pergi langsung menuju bos. Dia melompat dan mulai menerobos semua dinding di tempat itu. Gadis itu memiliki lengan bawah dari Ram dan Dino. Sementara itu, Cyrus kelelahan, menyadari dia tidak akan bisa menguatkan dirinya cukup untuk memenangkan pertarungan itu. Tiruan-tiruan itu memukulnya, mengatakan dia harus menghormati Azathoth karena dia akan menikahi mereka demi cinta mereka yang luar biasa. Dia harus mati. Cyrus tidak memiliki monster wanita di dekatnya untuk menguatkan dirinya, sampai dinding di sebelahnya hancur. Jelas itu adalah Davin yang telah tiba. Dia melihatnya dan bertanya mengapa ada orang lain dari area Z di wilayah itu. Melihat dia kelelahan, dia menyuruhnya menyerah karena tidak ada gunanya kehilangan nyawanya di sana. Namun, Cyrus hanya berkata bahwa bos itu lebih kuat dari yang dia kira dan meminta bantuan. Jelas bagi seseorang yang suka bertarung sendirian, ini bukan pilihan. Cyrus menyuruhnya untuk melihat target. Dia mengabaikan apa yang dia katakan dan mencengkeram kerahnya, memberitahunya bahwa dia akan menanganinya dan bahwa sampah dari area Z harus pergi. Namun, dia terlalu dekat dan target terkunci. Dia hendak mengatakan dia akan menghabisinya, tetapi Cyrus membuat gerakan cepat. Pada saat itu, dia mendapatkan tambahan 1300 kekuatan dan kesukaan, melonjak hingga 77%. Davin yang malang terkejut dan mundur, bertanya mengapa dia melakukan itu, mengatakan dia belum pernah mencium siapapun sebelumnya. Bos berada di belakang mereka, bertanya mengapa mereka bermesraan dan mengabaikannya. Tiruan lain mendekati Cyrus dari samping, mengatakan dia pantas mati. Namun, keduanya menghindari serangan. Sekarang Cyrus berhasil mundur dan maju menuju sarang makhluk itu. Xia dengan cepat menyadari bahwa dia tampaknya menjadi sedikit lebih kuat dengan tebasan yang dia buat di bahunya. Sementara itu, Davin sedang mencoba memahami mengapa dia kehilangan kendali dan merasakan dorongan untuk melakukan itu. Masalahnya adalah dia menyukai sensasi hangat dan bertanya-tanya apakah seperti itu rasanya ciuman. Dan kesukaan naik hingga 85%. Serangan datang langsung ke arahnya ketika Cyrus menyuruhnya untuk sadar kembali. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia mengangkat lengannya untuk melindunginya. Serangan monster itu tampaknya mengenai kekuatan penuh. Zira hancur, dan dia nyaris menghindari kematian. Dia terkejut dengan betapa mudahnya semuanya hancur. Cyrus memperingatkannya untuk berhati-hati karena dia hampir terbelah dua. Sekali lagi, dia harus melindunginya dari serangan. Dia masih berjuang untuk pulih karena sensasi aneh. Itu adalah kesukaan yang terus meningkat. Dia merasa seolah-olah listrik mengalir melalui tubuhnya. Kesukaan sudah mencapai 92% dan kekuatan Cyrus terus meningkat. Dia mulai takut karena pemuda itu tampaknya menjadi lebih kuat setiap detiknya. Davin mencoba mendapatkan kembali kendali untuk bertarung, mengalami sensasi yang tidak sepenuhnya dia mengerti. Dia berkata pada dirinya sendiri dia perlu tenang untuk mengalahkan bos, tetapi dia tidak bisa. Cyrus telah menyelamatkan nyawanya 2 kali, dan dia tidak ingin menjadi beban dalam pertarungan ini. Dia jatuh di sampingnya dan berkata mereka harus bekerja sama untuk menang. Dia berkata dia tidak akan pernah bekerja sama dengannya karena bertarung sendirian adalah prinsipnya. Namun, karena ada 2 makhluk, dia bisa menghadapi satu dan dia akan menghadapi yang lain. Dengan itu, mereka berdiri berdampingan. Pemuda kita mencengkeram pinggangnya, mengatakan bahwa dengan keberadaannya, dia yakin dia memiliki kekuatan untuk menang. Pada saat itu, gadis malang itu menderita sensasi itu lagi dan kesukaan mencapai 99%. Sementara itu, Azathoth menderita karena tubuhnya mencapai batasnya. Sadar bertanya apa yang salah, dan Azathoth mengerti bahwa Xia tidak mampu mengalahkan manusia itu. Di luar, Davin bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia membuat penawaran yang tidak akan pernah dia terima. Dia tidak tahu apakah itu karena dia ingin bertarung atau karena Anda menginginkan
like pada video ini yang membantu Mamoru membuat lebih banyak konten menarik bagi pemirsanya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu, dan saya pamit.